Aku membuka laci dan aha, itu dia. Aku sudah lama mencari majalah ini. Namun saat aku menutup laci, aku melihat sesuatu yang lain. Sebuah foto bersembunyi di bawah majalah. Ada seorang wanita dan dua anak di foto itu. Laki-laki dan perempuan. Aku sangat bingung. Siapa mereka? Aku membalikannya dan ada pesan di belakangnya yang berbunyi, "Ini nomor baruku. Hubungi aku lebih sering. Aku sangat merindukanmu." Tiba-tiba ibuku masuk dan aku hendak bertanya padanya tentang foto itu. Tapi dia marah dan mulai berteriak padaku agar keluar dari kamar. "Jangan pernah masuk ke kamar kami lagi. Apa kau mendengarku, Erin? Kami punya barang-barang pribadi di sini. Kamu tahu aturannya." Aku cuma mencari majalahnya, kataku, dan segera memasukkan foto itu ke dalam sebelum berlari keluar kamarnya. Sebenarnya, aku tahu aku tidak seharusnya masuk ke kamar orang tuaku, tapi aku sedang mengerjakan esai sekolah tentang keberlanjutan, dan aku pernah melihat artikel di majalah ibuku tentang hal itu beberapa hari lalu. Jadi aku mencari di seluruh rumah untuk mencoba dan menemukannya. Akhirnya aku tahu satu-satunya tempat yang mungkin ada adalah kamar mereka, jadi aku menyelinap masuk. Biasanya pintu mereka terkunci, jadi aku sedang beruntung. Sejak aku masih kecil, aku dilarang masuk ke sana. Tapi aku tidak tahu kenapa. Kembali ke kamarku, aku tidak bisa berhenti menatap foto itu. Apa itu saudaraku atau semacamnya, sepupu yang sudah lama hilang? Anak laki-laki di foto itu sangat mirip ayahku. Oh, tidak. Membaca catatan di belakangnya lagi, tiba-tiba aku berpikir itu mungkin keluarga ayahku yang lain. Tahukah kalian apa yang aku maksud? Ya, bagaimana jika ayahku mempunyai keluarga rahasia? Mungkin dia selingkuh dari ibuku dan menjalani kehidupan rahasia lainnya? Detektif yang ada di dalam diriku menjadi gila. Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus menyelesaikan masalah ini dan mencari tahu kebenarannya. Aku mencari nomor teleponnya secara online dan tidak percaya ketika seorang gadis seumuran denganku muncul. Aku mulai melihat-lihat semua fotonya dan tiba-tiba melihat salah satu pria muda sedang menggendong bayi dan tulisannya berbunyi, "Merindukan masa lalu menjadi gadis kecil ayah." Ini gila! Aku yakin pria muda di foto itu adalah ayahku, dan aku perlu berbicara dengan gadis ini secepatnya. Aku mengirim pesan padanya dan memberitahunya bahwa kami punya hubungan keluarga. Aku bahkan kirim beberapa foto bersama ayahku untuk membuktikannya. Aku gemetar saat melihat balasannya muncul. Ayahku tidak pernah menyebutmu, sekalipun. Itu sangat menyakitiku. Aku tidak percaya gadis ini sebenarnya adalah putri ayahku juga. Sekarang bagaimana aku harus menyampaikan berita ini kepada ibu? Dia akan panik. Aku tidak tahan membayangkan melihat orang ini menghancurkannya. Jadi aku memutuskan untuk membereskan semuanya terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, ayahku melakukan perjalanan bisnis ke Boston. Lagi, dia selalu pergi ke Boston. Aku dulunya selalu percaya dia sangat sibuk di tempat kerja. Tapi sekarang aku tahu kebenarannya, karena putri rahasia ayahku sudah mengonfirmasi bahwa dia juga berasal dari Boston. Maksudku, tentu saja itu alasannya. Jadi aku bilang ke ibuku bahwa aku akan menghabiskan akhir pekan di rumah temanku. Dan saat ayahku pergi, aku naik taksi yang kutelpon dan meminta sopir untuk mengikutinya. Ketika kami sampai di Boston, aku melihat ayahku berhenti di luar rumah dan kemudian melihat sekeliling seolah-olah dia mengira dia akan tertangkap. Kemudian dia keluar dari mobilnya dan membunyikan bel pintu. Seorang wanita datang membuka pintu dan segera mereka mulai berciuman. Kemudian seorang gadis muda muncul dan ya, itulah persisnya orang-orang yang ada di foto itu. Aku sangat gemetar sehingga aku benar-benar menjatuhkan uang untuk membayar taksi. Rasanya seperti ayahku meninju keras dadaku. Aku sangat kesal. Dia punya keluarga lain yang aku dan ibu tidak tahu. Aku tidak tahan lagi. Ibu tidak pantas menerima ini. Aku berjalan menuju rumah dan begitu fokus pada apa yang ingin kukatakan kepada ayahku. Aku bahkan tidak menyadari ada sebuah van yang berhenti tepat di sebelahku. Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap. Dan aku menyadari bahwa mataku telah ditutup. Sebuah tangan besar menutupi mulutku sehingga aku bahkan tidak bisa bergerak. Aku merasakan selotip ditempelkan di bibirku, menutupnya rapat-rapat. Lalu seseorang menarikku ke belakang dan mendorongku ke dalam mobil. Ya Tuhan, apakah aku diculik? Kenapa? Apakah ayahku pernah melihatku dan sekarang dia berusaha menutupi jejaknya? Ini seperti sesuatu yang keluar dari film. Mereka bahkan mengikatku. Setelah sekitar 1 miliar jam, kami akhirnya berhenti dan aku diseret keluar dari mobil menuju gedung yang dingin dan gelap. Seseorang melepas penutup mataku, tapi di dalam sangat gelap sehingga aku tidak bisa melihat apapun kecuali satu bola lampu di atas kepalaku. Selotip yang menutupi mulutku dilepas dan ikatanku dilepaskan. Aku ingin lari dari sana secepat mungkin, tapi aku ketakutan. Dua pria berpakaian hitam berdiri di ruangan itu dan salah satu dari mereka memelototiku dan berkata,
Mereka pikir mereka bisa menyembunyikanmu selamanya? Ha, ha, ha. Siapa kamu? Aku berteriak. Di mana aku? Jika kamu mau uang, teleponlah ayahku. Tolong, biarkan aku pergi. Kataku dengan suara paling gemetar yang pernah ada. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu. Dan kami bahkan tidak membutuhkan uang. Orang tuamu lah yang kami mau. Dalam 3 minggu, mereka akan keluar dari penjara dan mereka harus datang ke sini untuk menjemputmu kembali. Maka kami benar-benar dapat menghukum kalian semua karena mengetahui terlalu banyak rahasia tentang kami. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Penjara? Orang tuaku tidak berada di penjara, kamu salah orang. Salah satu pria itu hanya tertawa dan berkata, sudah 12 tahun, namun kamu masih belum mengetahuinya? Lalu dia pergi sambil tertawa lepas. Apa? Apa yang mereka bicarakan? Semua ini tidak masuk akal. Ayahku seorang pengusaha dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Ini semua adalah kesalahan besar. Pasti begitu. Mereka mengunciku di ruangan gelap itu. Aku mencoba berteriak dan menggedor pintu. Tidak ada yang mendengarku atau mereka mendengarnya. Mereka tidak peduli. Beberapa hari berikutnya adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku tidak berpikir aku akan selamat. 2 kali sehari seseorang menyelipkan makanan ke bawah pintu, dan aku menghabiskan sebagian besar waktuku memikirkan cara untuk melarikan diri. Tidak ada jendela, tapi ada ventilasi udara kecil, dan jika aku bisa membukanya, kupikir aku mungkin bisa merangkak masuk dan keluar dari tempat yang menjijikkan dan kumuh ini. Beruntungnya aku, mereka memberiku garpu untuk makan dan perlahan-lahan aku menggunakannya untuk melonggarkan skru pada kisi-kisi ventilasi. Akhirnya pada malam ketiga, aku menunggu sampai semuanya sunyi senyap dan aku masuk ke dalam ventilasi. Aku merangkak masuk dan berhasil keluar. Aku berada di belakang gudang tua yang ditinggalkan. Dan saat aku berdiri untuk meregangkan kakiku, seseorang menutup mulutku dari belakang. Oh, tidak! Bagaimana bisa aku tertangkap begitu cepat? Tapi kemudian ku dengar suara. Shh, kamu baik-baik saja? Aku hampir berteriak. Itu ibuku. Bagaimana kamu menemukanku? Tanyaku. Tapi dia hanya meraih tanganku dan berkata, ayo pergi dari sini. Aku akan menjelaskannya. Kami memanjat melalui celah kecil di pagar, dan kemudian aku melihat mobil hitam di pinggir jalan. Aku mulai panik lagi. Tapi ibu bilang itu untuk kami berdua. Lalu saat kami masuk, dia berkata pada supirnya, aku mendapatkannya James. Ayo pergi. Saat itulah aku akhirnya melihat ibuku dan menyadari apa yang dia pakai. Dia berpakaian serba hitam dan terlihat seperti mata-mata atau semacamnya. Ibu, apa yang terjadi? Ibuku menggigit bibirnya dan berkata tidak bisa menyembunyikannya lagi dariku. Apa yang dia katakan selanjutnya sungguh sulit dipercaya. Ternyata orang tuaku bukanlah orang tua kandungku. Ayah dan ibu kandungku pernah menjadi anggota gerombolan ini. Tapi 12 tahun yang lalu mereka diberi tugas yang mustahil dan mereka menolak melakukannya. Jadi bos mereka mengatakan dia akan menyakitiku sebagai hukuman mereka. Orang tuaku tidak punya pilihan selain menyerahkan diri dan meminta perlindungan polisi untukku. Sebagai imbalannya, mereka memberikan informasi rahasia kepada polisi tentang gerombolan tersebut. Wow, aku kaget. Jadi, kamu bukan ibuku. Orang tuaku berada di penjara? Aku merasa kepalaku berputar. Bagaimana hidupku bisa menjadi begitu gila? Ya, mereka di penjara. Saat itu, polisi menyerbu markas mereka, namun bosnya berhasil melarikan diri. Itu sebabnya kamu dalam program perlindungan, karena kami tahu dia akan datang mencarimu. Ini keterlaluan. Aku tidak menginginkan kehidupan yang dramatis. Lalu aku tiba-tiba teringat ada lebih banyak drama. Bu, aku tahu ayah selingkuh, jadi aku mengikutinya ke sini ke Boston. Apa kamu juga mengikutinya? Maksudku, bagaimana kamu menemukanku? Ini sangat aneh. Ibu tidak terlihat sedih sama sekali. Dia berkata, sebenarnya dia tidak selingkuh. Wanita itu dan anak-anak itu adalah keluarganya yang sebenarnya. Kamu tahu, pada saat itu dia dan aku adalah 2 orang yang cukup memenuhi syarat untuk mengadopsimu. Jadi dia tinggalkan keluarganya untuk memasukkan kehidupan keluarga kita demi melindungimu. Itu semua bagian program perlindungan. Namun dia sangat merindukan keluarganya. Itulah sebabnya dia menemui mereka setiap akhir pekan. Maafkan aku, Erin. Kami tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Saat kamu tidak pulang pada hari Minggu, aku menggunakan GPS yang kami pasang di ponselmu dan itulah caraku menemukanmu. Oke. Kepalaku semakin berputar. Bukan cuma mereka bukan orang tua kandungku, mereka bahkan bukan pasangan sungguhan. Ini benar-benar gila. Semua ini untuk melindungiku? Wow, dan ternyata hal itu berjalan cukup baik karena dengan melacakku, mereka menemukan tempat baru persembunyian bos. Dan sekarang polisi telah tiba dan dia akhirnya ditangkap. Sedangkan aku dan keluargaku, kami harus berpura-pura menjadi keluarga sungguhan untuk saat ini. Dan sebenarnya itu tidak terlalu sulit karena aku sangat mencintai mereka. Dan mereka telah mengorbankan 12 tahun terakhir hidup mereka untuk melindungiku. Aku akan selamanya berterima kasih kepada mereka. Dan orang tua kandungku akan segera keluar dari penjara. Dan kemudian aku bertemu kembali dengan mereka. Aku tidak ingat apapun tentang mereka, tapi mereka juga mengorbankan nyawa untuk melindungiku. Jadi mereka pasti luar biasa, kan? Hai teman-teman, aku Sam, dan ada cerita gila yang mau aku ceritakan ke kalian semua.
Tapi, pertama-tama, izinkan aku menanyakan ini. Pernahkah kamu berpura-pura menjadi gay agar bisa dekat dengan seorang cewek? Tidak usah membersihkan telingamu, kamu tidak salah dengar. Gila ya? Baiklah, belilah popcorn dan lanjutkan menonton. Karena aku akan menceritakan semuanya kepada kalian. Semua dimulai dengan pacar masa kecilku, Janet. Kami bersama selama 9 tahun, dan telah hidup bersama selama 4 tahun. Pertanyaan paling umum yang dilontarkan teman dan keluarga kita kepadaku adalah, kenapa kamu belum melamar? Aku selalu melontarkan lelucon tentang hal itu, dan mengatakan sesuatu seperti, semuanya ada pada waktunya. Tapi sebenarnya kami berdua masih sangat muda dan aku belum merasa siap untuk mengambil risiko itu. Tapi yang pasti, kami akan menikah pada akhirnya. Lalu, suatu hari di tempat kerja, aku dan tim mendapat pujian tinggi atas proyek besar yang berhasil kami kerjakan. Untuk merayakannya, aku mengundang mereka ke rumahku untuk merayakan istirahat makan siang pizza. Aku tahu Janet bekerja dari rumah, tetapi menurutku dia tidak keberatan. Maksudku, siapa yang tidak mau makan pizza? Aku mengajak rekan-rekanku ke tempatku sambil berkata, "Hai sayang, aku pulang." Kemudian kakiku tersangkut sesuatu, dan aku hampir terjatuh. Aku mengulurkan tangan untuk membebaskan diri dan mengangkat bra. Saat itulah aku melihat ada bekas pakaian berserakan di lantai. Lalu aku mendengar suara erangan datang dari kamar tidur. Ya Tuhan, tolong jangan. Jika dia melakukan apa yang kupikirkan, aku akan membanting kepalaku ke dinding. Dan coba tebak, aku masuk ke kamar tidur dan di sana ada Janet. Di tempat tidur kami bersama cowok lain. Mereka begitu sibuk sehingga mereka bahkan tidak memperhatikanku. Jadi aku terbatuk keras untuk menarik perhatian mereka. Dia kelihatan sangat kaget, lalu tergagap. "Sam, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak bekerja?" Wow, cewek ini bahkan berani menanyaiku. Aku menjawab, "Oh, sekarang kamu tiba-tiba peduli padaku. Bukankah akulah yang seharusnya bertanya, apa yang kalian lakukan? Aku tidak percaya ini." Kemudian aku keluar dari sana dan kembali ke ruang tamu di mana semua rekanku berdiri di sana sambil melongo ke arahku. Oh tidak, aku sudah melupakan mereka. Aku mencoba untuk tetap tenang saat aku dengan sopan meminta mereka pergi. Dan juga mengatakan kalau aku mungkin akan sedikit terlambat untuk kembali bekerja. Kemudian cowok itu muncul dan mulai mengambil pakaiannya dari lantai. Aku sangat marah. Aku mengambil celananya dan salah satu sepatu Keds-nya dan membuangnya ke tempat sampah. Bersenang-senanglah mencium bau sampah sepanjang hari. Brengsek. Setelah dia pergi, aku bertanya pada Janet kenapa dia melakukan itu. Tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah atau malu. Dia hanya duduk di sana sambil berpikir bahwa dia sudah menungguku untuk melamar selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah melakukannya. Usianya tidak bertambah muda, dan dia merasa seperti menyia-nyiakan hidupnya dengan seseorang yang sepertinya tidak bisa berkomitmen penuh padanya. Apa? Ini tidak masuk akal. Tentu saja, aku berencana melamar. Maksudku, mungkin dalam 1 atau 2 tahun, dia cuma perlu menunggu. Tapi tidak, dia malah berselingkuh dengan cowok yang bahkan tidak terlihat selevel denganku. Maksudku, ayolah, setidaknya pilih seseorang yang mirip Kapten Amerika, maka itu akan menjadi kompetisi yang adil. Tentu saja, Janet dan aku putus setelah itu. Syukurlah aku tahu dia penipu sebelum aku benar-benar menikahinya. Sungguh beruntung bisa lolos darinya. Phew. Oke, siapa yang aku coba bercanda? Kenyataannya adalah aku patah hati. Dan yang lebih parah lagi, semua orang di tempat kerja tahu apa yang telah dia lakukan. Satu-satunya hal yang membuat aku terus maju adalah malam-malam yang diisi es krim dengan menonton film horor murahan. Pada suatu malam, beberapa teman cowokku muncul dan bersikeras mengajakku keluar. Aku tidak ingin pergi kemanapun, tetapi teman-temanku tidak menerima jawaban tidak. Tak lama kemudian, aku berada di bar sambil minum bir dan mendengarkan teman gayku bercerita tentang betapa hebatnya pacarnya. Kalau dipikir-pikir, mungkin dia ada benarnya. Cewek itu suka memerintah, mengontrol, dan selalu tampak terburu-buru untuk mencapai tonggak kehidupan. Tapi cowok tidak seperti itu. Tiba-tiba aku punya ide. Aku sangat muak dengan cewek, tapi kenyataannya aku kesepian. Jadi, kenapa aku tidak mencoba berkencan dengan seorang cowok? Ya, aku tahu itu kedengaran gila, tapi terserahlah. Siapa tahu mungkin aku benar-benar gay dan ditakdirkan untuk bersama seorang cowok. Jadi, malam itu saat aku sampai di rumah, aku mengunduh aplikasi kencan dan mulai mencari cowok idamanku. Tidak lama kemudian, aku bertemu Graham. Dia memakai kaos Stranger Things dan dia menarik. Meskipun tentu saja tidak setampan aku. Kami mulai mengobrol dan beberapa hari kemudian dia mengajakku berkencan. Dan aku setuju. Kami pergi ke restoran cepat saji dan makan burger berminyak yang dibenci Janet. Lalu kami membicarakan film superhero yang juga dibenci Janet. Sungguh menyegarkan berada bersama seseorang yang tidak menghitung kalori atau takut dibilang culun. Aku berjalan pulang dengan perasaan positif, tetapi saat aku melewati kafe bubble tea, sesuatu jatuh di udara dan membasahiku. Apa-apaan? Dan apa yang kurasakan? Itu sangat manis. Aku melihat diriku sendiri dan apakah itu bubble tea? Aku tidak percaya. Seseorang baru saja melemparkan secangkir bubble tea ke kepalaku. Aku melihat sekelilingku untuk mencari pelakunya. Saat itulah aku melihat seorang cewek yang tampak kaget berlari ke arahku. Dia menggumamkan sesuatu tentang rasa bersalahnya dan bagaimana dia mengincar pacarnya tapi gagal. Saat ini suasana hatiku sedang buruk, jadi aku berkata padanya, "Hei, bidikanmu jelek." Lalu aku pergi. Astaga,
Yang dilakukan semua cewek membuatku kesal. Aku sudah selesai dengan mereka. Jadi, ketika Grant mengajakku berkencan lagi, aku menjawab iya. Kami berakhir di sebuah kafe sehingga kami bisa mengobrol sedikit. Tiba-tiba Grant mengulurkan tangan dan meraih tanganku. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tarik tanganku kembali? Tapi itu tidak sopan. Yang aku mau hanyalah segera keluar dari dilema ini. Jadi aku mengoceh tentang mengingat aku harus bertemu orang tuaku. Lalu aku segera keluar dari sana. Oke, jadi aku mendapat pencerahan. Aku 100% bukan gay. Syukurlah kami berhenti berpegangan tangan, tapi dia mencoba menciumku. Aku mungkin akan pingsan karena kaget. Tiba-tiba ponselku berbunyi, bip. Itu adalah pesan dari sepupuku yang menyebalkan. James, dengan foto terlampir. Ya Tuhan, itu aku dan Grant yang berpegangan tangan. Kenapa aku tidak menyadari kalau James berada di kafe yang sama dengan kita? Pesannya berbunyi, berikan koleksi action figure Avengers-mu atau aku kirimkan ini ke orang tuamu. Apa? Bukankah dia punya hal yang lebih baik untuk dilakukan selain memerasku? Tidak mungkin aku akan memberinya koleksi berhargaku. Jika aku melihatnya, aku bahkan akan memukul kepalanya karena tindakan kekanak-kanakan ini. Aku mengabaikan ancaman kosongnya. Si idiot itu tidak bisa membuatku takut. Aku memutuskan kalau aku perlu istirahat dari berkencan. Mungkin aku memerlukan hobi baru seperti membaca. Ya, membaca akan menjadi cara yang bagus untuk mengalihkan perhatian. Jadi, keesokan harinya aku pergi ke toko buku dan tiba-tiba aku melihat Janet. Oh, bagus. Apa yang dilakukan di sini? Aku ketakutan. Jadi aku mengambil buku terdekat dan berpura-pura membacanya. Phew, dia tidak melihatku bukan? Lalu tiba-tiba aku mendengar suaranya berkata, Sam, apakah itu kamu? Aku menurunkan buku itu dan memaksakan senyum palsu dan membalas salamnya. Lalu dia menunjuk ke buku yang aku pegang dan berkata, apa itu untuk keponakanmu? Melihatnya membuatku bingung. Jadi aku bergumam, tidak, ini untukku. Dia menatapku dengan aneh lalu berkata, oh, aku tidak sadar kamu menyukai novel semacam itu. Apa? Aku melihat buku yang kupegang. Oh, bagus sekali. Aku sedang memegang The Sisterhood of the Traveling Pants. Aku hendak memberikan klarifikasi ketika tiba-tiba seorang cowok tampan muncul dan meletakkan tangannya di pinggang Janet. Sam, ini Nick, tunanganku. Dia menunjukkan padaku cincin berlian besar di jarinya. Si Nick ini menjabat tanganku. Wah, genggamannya kuat. Kemudian mereka mulai saling memberikan tatapan mesra. Ini syaratku untuk pergi. Jadi aku meletakkan buku itu, mengucapkan selamat tinggal, dan bergegas keluar dari sana. Hebat. Janet mendapatkan cowok lain dan aku merasa seperti pecundang. Aku perlu menjernihkan pikiran, jadi aku berjalan-jalan dan menemukan diriku berada di danau tempat aku dan Janet pergi kencan pertama kami. Saat berdiri di sana, aku ingat bagaimana seekor merpati buang air besar di jaketnya, dan aku tertawa terbahak-bahak hingga tersandung dan menjatuhkan ponselku ke danau. Ah, masa lalu yang indah. Ingatanku terputus oleh suara isak tangis seseorang. Saat itulah aku melihat seorang cewek menangis sedang duduk di tepi danau. Tiba-tiba dia berdiri dan sepertinya dia akan melompat. Karena panik, aku berlari ke arahnya dan meraih lengannya untuk menghentikannya. Dia begitu kaget sehingga dia meninju wajahku. Hidungku berdarah dan mulutku bengkak seperti habis disengat segerombolan lebah. Aku berteriak, apa-apaan ini? Dan menatap cewek itu dengan tatapan kotor. Ya Tuhan, jangan dia lagi. Itu adalah cewek pembuat bubble tea. Ada apa dengan aku dan cewek ini? Dia benar-benar berita buruk. Setiap kali kita bertemu, aku akhirnya dipukul. Aku minta maaf tapi tubuhku tidak bisa menahan semua itu lagi. Dan sepertinya dia juga mengenaliku. Jadi dia langsung meminta maaf dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku sangat marah, jadi aku berteriak padanya. Tidak, aku tidak baik-baik saja. Dan menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Seburuk apapun masalahmu, jangan pernah melakukan hal egois seperti itu. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan dunia ini? Gadis itu menatapku dengan aneh dan berkata, hah? Apa yang kamu bicarakan? Ternyata itu semua hanyalah kesalahpahaman. Dia tidak mencoba melompat ke danau. Dia hanya ingin membuang cincin pemberian pacarnya. Ups. Dia bercerita padaku bagaimana dia memergoki suaminya berselingkuh di pesta ulang tahunnya. Bersama sepupunya. Aduh, kupikir mantanku adalah yang terburuk. Tapi mantannya terdengar seperti orang paling brengsek yang pernah ada. Kami mengambil minuman, bukan bubble tea, dan juga di tepi danau dan mengobrol sebentar. Ternyata dia benar. Maksudku, dia cukup imut dan lucu. Dan pahlawan super favoritnya adalah Black Widow. Maksudku dia adalah pilihan yang tepat. Dan, oh tidak, aku kira aku mungkin menyukainya. Saat kami mengucapkan selamat tinggal, dia sudah berhenti menangis dan mulai tersenyum. Jadi, itu berarti dia juga menyukaiku, bukan? Saat aku berjalan pulang, aku menyadari sesuatu. Aku lupa mendapatkan nomor teleponnya. Ya ampun, aku sangat bodoh. Dan bahkan namanya pun masih menjadi misteri. Maksudku, dia tidak benar-benar dipanggil gadis bubble tea. Jadi aku bahkan tidak bisa mencarinya. Kerja bagus sekali, Semi Boy. Jadi, apakah kalian tidak penasaran apakah aku akan mengetahui namanya? Nantikan bagian selanjutnya, keseruannya masih Hai teman-teman, ini Sam, cowok single favorit kalian semua. Setelah pacarku selama 9 tahun Janet berselingkuh, aku memutuskan untuk menyerah pada wanita dan mencoba berkencan dengan pria. Butuh beberapa kali kencan dengan pria bernama Grant ini agar aku menyadari kalau aku bukan gay.
Merasa bingung, aku berjalan ke arah danau. Saat itulah aku melihat cewek bubble tea itu menangis terseduh-seduh. Kami akhirnya mengobrol dan ternyata dia sangat luar biasa. Tapi karena aku orang yang bodoh, aku lupa menanyakan nama dan nomor teleponnya. Ah, aku sudah bertemu dengannya 2 kali. Jadi pasti tidak akan lama lagi kita akan bertemu lagi, bukan? Tapi minggu-minggu berlalu dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Aku bahkan menghabiskan beberapa sore di kafe bubble tea dalam upaya untuk menemukannya lagi. Aku tidak melihatnya, tapi aku menemukan seseorang yang mirip. Cewek malang itu tampak ketakutan ketika aku menghampirinya sambil berteriak, "Ya, aku menemukanmu!" Ups, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Oh, ini sangat menjengkelkan. Kemudian, yang membuat hariku semakin buruk, ibuku menelpon dan memintaku datang untuk pertemuan darurat. Tidak ada gunanya berdebat dengan ibuku, karena dia adalah kekuatan yang hebat. Jadi aku langsung pergi ke sana. Begitu aku berjalan melewati pintu, dia melambaikan ponselnya di depanku. Ada fotoku yang sedang memegang tangan si Grant itu. Tampaknya James tetap setia pada ancamannya. Si brengsek itu. Dia pastinya tidak ada dalam daftar kartu Natalku. Ibuku dengan tegas bertanya kepadaku, "Siapa cowok itu dan apakah kamu berselingkuh dengannya? Bagaimana dengan Janet, cewek malang itu?" Oh ya, aku mungkin lupa memberitahu mereka bahwa aku tidak bersama Janet lagi. Aku menyuruh orang tuaku untuk minum minuman keras dan duduk. Lalu aku memberitahu mereka tentang Janet yang selingkuh, putusnya hubungan, dan bagaimana dalam keadaan bingung dan kesepian aku mengira aku mungkin gay. Tapi aku sadar, ternyata bukan. Orang tuaku tampaknya tidak yakin dengan ceritaku. Mereka tidak menentang komunitas LGBT, tapi mereka punya perusahaan farmasi yang akan aku ambil alih dalam beberapa tahun ke depan. Dan penting bagi mereka kalau keluarga mereka punya penerus. Oh, bisakah mereka berhenti berpikir sebentar? Kemudian ibuku memelototiku sambil berkata, "Sam, ayahmu dan aku bersikeras agar kamu segera mengakhiri hubungan dengan cowok ini. Dan kemudian kamu harus menghadiri tanggal yang telah kita tentukan. Aku kebetulan mengenal sebuah keluarga dengan seorang cewek cantik yang seumuran denganmu. Aku akan mengundangnya untuk makan malam besok malam. Pastikan kamu berpakaian yang rapi." Aku tidak punya pilihan selain menyetujui hal ini. Jadi aku memakai setelan Italia yang penuh gaya dan apik ini. Dan oh, astaga, terlihat setampan diriku seharusnya merupakan suatu kejahatan. Bahkan aku mendapati diriku sangat menarik. Haha. Keluarganya tiba dan aku bersiap untuk melihat cewek ini untuk pertama kalinya. Apa? Aku mengenalnya. Dan yang mengejutkanku, dia adalah cewek pembuat teh bubble. Orang tuanya memperkenalkannya. Namanya Julia. Julia? Nama yang indah. Aku tidak bisa menyembunyikan kegembiraanku. Aku tersenyum sepanjang waktu. Aku tidak bisa menahan diri, meskipun itu mungkin terlihat agak menyeramkan. Bintang-bintang telah sejajar. Cewek impianku duduk di hadapanku. Dan wow, aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Cara dia makan, minum, dan bersin. Semuanya lucu sekali. Ya ampun, aku benar-benar jatuh cinta pada cewek ini. Setelah makan malam, ibuku menyarankan agar aku mengajak Julia berkeliling taman, karena bunga mawar musim ini sangat indah. Begitu kami berada di luar, Julia menoleh ke arahku dan berkata, "Oke, dengarkan. Kamu adalah pria ke-10 yang dijebak orang tuaku selama 2 minggu terakhir. Aku lelah. Lagi pula, aku tidak punya niat untuk menikah. Jadi kenapa kita tidak menghemat waktu satu sama lain dan mengakhirinya sekarang?" Oh, wow. Aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dia tidak menyukaiku. Maksudku, halo? Demi Tuhan. Pangeran tampan mengenakan setelan jas. Cewek ini benar-benar perlu memeriksa matanya. Dia berkata, "Aku keluar dari sini dan hendak masuk ke dalam ketika aku mendapat momen bola lampu. Tunggu, aku punya ide. Bagaimana kalau kita bertunangan?" Dia berbalik dan menatapku kaget. "Baiklah, aku sudah memulai ini, jadi sebaiknya aku melanjutkan. Orang tuamu mengganggumu, dan orang tuaku menggangguku. Jadi, mari kita berpura-pura bertunangan, agar mereka tidak lagi mengganggu kehidupan cinta kita. Ini akan menjadi win-win solution bagi kita berdua." Julia tampak bingung dan tidak yakin sama sekali. Jadi aku menambahkan, "Kamu tetap diperbolehkan berkencan dengan orang lain, tanpa syarat apapun. Hanya saja, kita mungkin harus tinggal bersama untuk menghindari kecurigaan. Tapi itu bukan masalah besar. Apartemenku punya banyak kamar. Jadi, apa yang kamu katakan?" Aku tahu Julia sedang memikirkannya, tapi sepertinya dia membutuhkan booster. Itulah sebabnya aku berseru. Dan juga, FYI, aku gay. Jadi, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku karena kamu bukan tipeku. Rasanya seperti tinggal bersama teman sekamar, meski sangat tampan. Oh, bagus. Bagaimana aku bisa memenangkan hatinya ketika dia mengira aku gay? Kerja bagus, Sam. Tapi kemudian aku kaget, dia menyetujuinya. Ya Tuhan, menurutku ini tidak akan berhasil. Aku sangat senang, tetapi perlu menenangkan diri dan bersikap tenang. Jadi, kami berjabat tangan untuk mencapai kesepakatan. Keesokan harinya kami bertemu di kafe untuk mendiskusikan persyaratan dan kami menghasilkan serangkaian aturan yang sangat penting. 1. Jangan memberitahu orang lain tentang kontrak tersebut. 2. Tidak boleh ada alasan. Acara penting harus dihadiri bersama. 3. Kita boleh berkencan dengan orang lain, tetapi harus dirahasiakan dari semua teman dan keluarga.
4. Tidak ada orang lain yang diperbolehkan menginap karena keterbatasan tempat dan kewaspadaan yang tidak tepat. 5. Rabu malam adalah malam taco dan nonton film. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Kami berdua menandatangani kontrak. Wow, aku tidak percaya. Ini benar-benar terjadi. Aku akan memulai hubungan palsu dengan cewek impianku. Maksudku, apa yang mungkin salah? Kami berpura-pura berkencan selama sebulan. Lalu kami mengundang keluarga kami ke restoran mewah dan mengumumkan bahwa kami bertunangan. Dia menunjukkan kepada mereka cincin tawar-menawar yang telah kami jalani dan segalanya. Ibuku sangat senang. Dia tidak berhenti memeluk semua orang. Setelah itu, kami tinggal bersama dan rencanaku untuk memenangkan hati tunanganku secara resmi berjalan. Pada malam pertama kami, di tempatku yang sekarang menjadi rumah baru kami, aku mengeluarkan bantal tambahan untuk Julia dan mengganti selimutnya dengan yang lebih besar, agar kami bisa berbagi. Julia melihatku merapikan tempat tidur, jadi dia bertanya, "Oh, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak benar-benar mengira kita tidur di ranjang yang sama bersama-sama kan?" Aku bilang, "Tentu saja, di mana lagi kami harus tidur?" Dia tertawa dan berkata dia akan tidur di kasur dan aku bisa tidur di sofa. Oh, tidak. Ini adalah kesempatan bagus untuk dekat dengannya. Jadi, aku bilang aku punya masalah punggung dan perlu tidur di tempat tidur. Aku mengingatkannya lagi bahwa aku gay, jadi jangan khawatir. Tapi dia tetap menolak, jadi dia tidur di sofa. Dia sangat keras kepala. Bagaimana aku bisa tidur mengetahui tunanganku ada di sofa? Jadi, aku pergi memeriksanya dan melihat apakah dia masih bangun. Tidak, dia tertidur lelap. Bahkan dengan mulut terbuka. Dia terlihat sangat imut, aku berbaring di tanah di sampingnya, dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah tertidur. Aku mengalami mimpi yang luar biasa, di mana Julia dan aku berkejaran di pantai, dan dia menggodaku dengan memercikan air ke wajahku. Tiba-tiba aku terbangun saat aku merasakan sesuatu yang basah di wajahku. Aku membuka mata, dan itu adalah Julia. Dia ngiler di mukaku. Aku bergegas kembali ke kamar tidur sebelum dia bangun dan melihatku berlumuran air liur, karena itu akan terasa canggung. Keesokan paginya, aku membuatkan Julia sarapan spesialku yang terdiri dari telur orak-arik, bacon, dan sosis. Aku berupaya keras dalam menyajikannya, sehingga hidanganku selalu tampak seperti berasal dari restoran berbintang Michelin. Kemampuan kuliner Gordon Ramsay pasti terlihat biasa saja kalau dibandingkan denganku. Setelah sarapan, dia keluar. Jadi aku memutuskan untuk melakukan beberapa penyesuaian. Aku mengatur agar sofa itu disingkirkan. Lalu, kemudian aku memutuskan untuk memasakkan makan malam mewah untuknya. Dia berjalan melewati pintu dan tampak bingung ketika dia melihat meja itu ditata dengan vas bunga dan lilin. Dalam rangka apa? Dia bertanya kepadaku. Tidak ada alasan, aku selalu memasak seperti ini. Aku mengangkat bahu. Dan di mana sofanya? Dia mengerutkan kening padaku. Oh, benda lama itu. Rusak. Pernya jebol di mana-mana. Sungguh berbahaya. Jadi aku buang saja. Tetaplah di tempat tidurku sampai kita mendapatkan yang baru. Aku tahu dia tidak bisa menolak sekarang. Karena tidak ada tempat lain untuk tidur. Tapi tidak, dia tidak setuju. Dia pasti meragukan aku gay. Aku tahu itu. Oke, aku masih punya rencana cadangan. Sudah waktunya untuk meluarkan para cowok. Aku mengeluarkan setumpuk majalah dari lemariku dan berkata, "Oke, setidaknya biarkan aku mencarikan selimut untukmu tidur." Dia melihat majalah dengan mata terbelalak. Ya, itu semua adalah sampul majalah People Sexiest Man Alive. Chris Hemsworth, Bradley Cooper, dan orang-orang menarik lainnya. Dia hendak mengambilnya, tetapi aku menatapnya dengan serius dan berkata, "Harap berhati-hati, itu adalah koleksi berhargaku." Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Tidak apa-apa tidur di ranjang yang sama." Ya Tuhan, sukses! Aku tahu bahwa meminjam majalah-majalah itu dari temanku adalah ide bagus. Julia mengeluarkan beberapa bantal tambahan, meletakkannya di tengah tempat tidur dan berkata, "Jangan berani-berani melewati batas." Aku tersenyum dan mengangguk. Keesokan paginya, aku bangun dan sangat kaget. Julia memelukku saat tidur. Semua bantal yang dia letakkan di tengah, tergeletak di tanah. Sepertinya dia tidak bisa menolakku. Maksudku, siapa yang bisa menyalahkannya? Aku seorang cowok, aku cuma berbaring diam dan menikmati momen indah ini. Tapi kemudian, dia tiba-tiba terbangun dan mendorongku keluar dari tempat tidur. Aduh, tapi itu sepadan dengan rasa sakitnya kan? Dan tidak berhenti di situ saja. Tinggal bersama Julia sambil berpura-pura menjadi gay adalah jalan bergelombang yang harus aku ambil. Harus ku katakan, tapi apakah ini akan membuahkan hasil yang manis pada akhirnya? Tonton terus untuk Hai, kembali lagi bersama Sam. Aku cuma cowok standar yang, kalian tahu, berpura-pura menjadi gay agar tunangan palsunya Julia punya waktu untuk menyadari kalau aku sangat gentleman dan jatuh cinta padanya. Iya, aku tidak tahu bagaimana caranya aku terlibat dalam situasi ini. Hubungan antara Julia dan aku berjalan cukup baik. Tentu saja, ada beberapa momen yang canggung, tetapi hal itu wajar saja, bukan? Suatu kali kami sedang duduk di kursi santai di ruang tamu, karena kami masih belum mengganti sofa, dan kami sedang menonton film bersama. Aku melihat Julia melambaikan tangannya ke depan dan kulit terasa gatal. Lalu dia berkata, "Terlalu panas, aku berkeringat." Sebagai seorang cowok, aku menjawab, "Apa kamu mau aku mengambilkan segelas air dingin?" "Tidak," dia menggelengkan kepalanya. "Ini cuma masalah bra bodoh. Aku mau melepaskannya sekarang. Jangan lihat." Astaga, ini keterlaluan bagiku.
Aku menyerupai tomat yang memerah saat aku dengan kikuk berbalik ke arah lain dan melihat keluar jendela. Tapi ya ampun, aku bisa melihat bayangannya di jendela. Dia memasukkan tangannya ke dalam kemejanya dan sesaat kemudian dia menarik keluar beranya. Oh, wow! Rasanya seperti menonton pertunjukan live David Copperfield. Pada kesempatan lain, aku sedang berada di kota ketika Julia mengirimku pesan yang berbunyi, "Hai Sob, bisakah kamu pergi ke toko untukku? Aku lupa Bibi Flo sedang berkunjung hari ini." Bibinya akan datang. Kenapa dia tidak menyebutkannya sebelumnya? Aku mencoba untuk tetap tenang dan membalas pesan. Oke, apa bibimu akan menginap untuk makan malam? Julia langsung meneleponku sambil tertawa histeris. Ternyata Bibi Flo maksudnya dia sedang menstruasi. Ya Tuhan, dasar wanita dan kode mereka. Tapi yang paling berkesan adalah kejadian di kamar mandi. Julia sedang mandi, tapi dia tidak mengunci pintu. Tentu saja, aku tidak menyadari dia ada di sana. Jadi aku masuk ke dalam untuk menggunakan toilet. Tepat pada saat itu, Julia mulai keluar dari kamar mandi, melihatku, ketakutan, menjerit, tersandung. Tersangkut di tirai kamar mandi dan terjatuh ke lantai. Aku ingin membantu, tapi itu juga merupakan momen yang canggung bagiku, dan aku tidak tahu harus mencari kemana. Jadi aku langsung keluar dan menutup pintu. Terlepas dari momen canggung seperti itu, aku merasa sangat bahagia berada di dekat Julia. Tiap hari aku mendapati diriku semakin jatuh cinta padanya. Aku bahkan menganggap kebiasaan anehnya menarik, seperti bagaimana dia menyeruput kopi saat minum, dan dia sangat terobsesi dengan kertas tempel. Dia menulis pesan di kertas itu dan menempelkannya di kertas. Mereka di sekitar rumah. Aku bahkan menemukan sesuatu yang menempel di susu sambil yang bertuliskan, "Minumlah aku." Aku mencintainya dan aku semakin bertekad untuk menaklukkan hatinya. Namun, suatu hari sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia terlambat lebih dari 1 jam untuk pulang untuk makan malam. Jadi, aku mengirim SMS kepadanya menanyakan di mana dia. Dia menjawab, "Maaf, aku sedang kencan. Sampai jumpa lagi." Oh tidak, aku harus menghentikannya. Jadi aku membalas SMS. "Oh, tidak apa-apa. Tapi si bodoh ini kehilangan kuncinya. Kamu ada di mana? Bolehkah aku meminjam milikmu?" Dia menjawab nama beberapa bar di kota. Oh, bagus. Berkencan di bar adalah yang paling parah. Aku segera menyetir ke sana dan begitu aku melihat mereka, aku bergegas menghampiri dan menyapa mereka. Saat teman kencannya yang brengsek itu bertanya padaku apa aku teman Julia, aku memberinya senyuman lebar dan menjawab, "Oh, tidak. Aku tunangannya." Haha. Raut wajahnya sungguh tak ternilai harganya. Dia langsung pamit dan lari. Julia kelihatan marah besar dan mulai membentakku. Aku mengatakan kepadanya bahwa itu tadi tidak sengaja dan kata-kata itu terlontar begitu saja, tetapi dia tampak tidak yakin. Sayangnya, hal ini tidak menghentikannya untuk berkencan dengan cowok lain. Dia berubah menjadi ratu kencan. Dia selalu menelusuri aplikasi kencan dan mengambil foto selfie baru untuk foto profilnya. Jelas sekali, aku tidak senang dengan hal ini. Tetapi dia mengira kalau aku gay. Jadi apa yang harus aku lakukan? Lalu dia bertindak keterlaluan. Dia mengundang salah satu dari orang-orang ini ke tempat kami untuk makan malam. Pada malam tako hari Rabu kami. Bagaimana dia bisa seenaknya? Aku tidak bisa lagi menggunakan trik tunangan, karena Julia akan membunuhku. Jadi aku harus memikirkan ide jenius lain untuk mengirim cowok brengsek ini. Dia memperkenalkanku kepadanya sebagai teman sekamarnya yang gay. Jadi saat kami sedang makan taco lezat yang aku buat, aku memikirkan ide yang luar biasa. Aku mulai menyentuh lengan cowok itu dan mengatakan seperti, "Oh, kamu berotot sekali. Seberapa sering kamu berolahraga?" Lalu aku menyalakan api dan bermain futsi di bawah meja bersamanya. Dia tersenyum pada Julia. Cowok malang itu pasti mengira dia adalah pelakunya. Dan ketika dia membungkuk di bawah meja untuk mengambil garpunya, dia melihat itu adalah kakiku. Dia sangat terkejut hingga kepalanya terbentur meja. Haha, itu lucu sekali. Dia membuat alasan setelah itu dan langsung pergi. Julia bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Dan aku cuma mengangkat bahu dan berkata, "Entahlah, mungkin dia tidak suka taco, kesuksesan lain bagiku." Lalu suatu hari, orang tua Julia mengadakan pesta ulang tahun dan tentu saja, Julia dan aku harus kelihatan seperti pasangan yang saling mencintai. Bagus untukku, Julia memperkenalkanku ke beberapa saudaranya, dan aku membuat mereka terkesan dengan pesonaku. Saat aku melihat dia menatap ke seberang ruangan, aku mengikuti pandangannya dan melihat seorang cowok bergandengan tangan dengan seorang cewek berjalan ke arah kami. Ternyata itu adalah mantan penipu dan sepupunya. Yang lebih parah lagi, mereka memberitahu kami bahwa mereka akan menikah, dan kami berdua diundang ke pesta pernikahan mereka. Julia yang malang menempel di lenganku. Aku tahu dia berusaha menahan betapa marahnya dia, tetapi dia memaksakan senyum dan memberitahu mereka kalau kami berdua sangat menantikannya. Setelah pesta, dia menyuruhku pulang duluan karena dia ada urusan yang harus dia urus. Aku punya firasat buruk tentang ini, karena aku tahu betapa kesalnya dia ke mantannya. Aku tidak mau meninggalkannya sendirian, jadi saya mengikutinya. Coba tebak, kemana cewek yang patah hati, marah, dan sengsara akan pergi pada malam minggu? Yap, klub yang berisik dan berkeringat. Syukurlah aku mengikutinya. Aku tetap dekat dan mengawasinya. Melihat mantannya pasti memicu kenangan buruk karena dia minum sampai kelewatan. Kemudian dua orang muncul dan mulai berbicara dengannya. Sesaat kemudian mereka mulai menyeretnya pergi. Dia menolak, tapi itu tidak menghentikan mereka. Jadi aku langsung mendekat, meraih baju mereka, menatap mereka dengan pandangan kotor, dan berkata dengan suara yang sangat dalam seperti Thor, "Tinggalkan cewek itu sendiri."
Ya ampun, mereka sangat ketakutan sampai mereka langsung pergi. Julia kelihatan kaget sekaligus lega melihatku. Aku mengantarnya pulang dan dalam perjalanan aku bertanya kepadanya, kenapa dia masih kesal terhadap mantannya yang idiot. Dia menghela nafas. Tidak, aku benci kenyataan kalau orang brengsek seperti dia bisa menikah dengan seseorang dan bahagia. Dia tidak pantas mendapatkannya dan itu sangat tidak adil. Ketika kami keluar dari mobil, aku meletakkan tanganku di bahunya, menatap matanya dalam-dalam dan berkata, pecundang itu tidak cocok dengan wanita cantik sepertimu. Baik dia maupun sepupumu brengsek dan mereka pantas satu sama lain. Julia mengangguk dan tersenyum padaku. Setelah itu, Julia dan aku melanjutkan hidup kami sebagai pasangan bertunangan yang bahagia. Meski palsu, aku mencoba merawatnya dan membuatnya tertawa sebanyak yang aku bisa. Tapi kemudian Julia mulai bertingkah aneh seolah dia menghindariku. Dia tidak banyak bicara lagi padaku dan sering pulang larut malam. Ya Tuhan, tunggu! Apakah dia berkencar lagi? Aku bersumpah jika ada yang berani menggoda Juliaku, aku tidak akan meninggalkannya sendirian. Jadi, aku mengajukan hari libur kerja untuk memata-matainya. Tapi hari itu, saat aku bangun, aku tidak bisa menemukan Julia. Hanya satu kertas tempel kesayangannya yang tergeletak di atas bantalnya. Aku membacanya dan, ya Tuhan! Sam, aku punya perasaan padamu. Tapi aku tahu kamu tidak merasakan hal yang sama. Jadi sepertinya aku tidak seharusnya berada di dekatmu lagi. Rasa sakitnya terlalu berat. Julia, X. Aku tidak percaya. Aku menempelkan catatan itu ke dadaku. Ah, Julia sayangku. Dia punya perasaan padaku. Tapi dia mengira aku gay. Kenapa ini jadi begitu rumit? Aku mencoba menelponnya tapi dia tidak menjawab. Hari-hari berlalu namun masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Lalu tiba-tiba aku teringat. Pernikahan! Itu hari ini. Aku yakin dia akan ada di sana. Karena dia tidak akan memberi mereka rasa karena tidak hadir. Aku langsung memakai jas Italia punyaku. Wow, hai cowok tampan. Saat aku tiba di pesta pernikahan, kedua mempelai sedang melakukan tarian pertama mereka. Aku melihat sekeliling dan melihat Julia duduk sendirian di sudut dan menyaksikan mereka menari. Aku berjalan dengan pose film sebaik mungkin ke arahnya, mengulurkan tanganku dan bertanya padanya, Nyonya, bolehkah aku berdansa denganmu? Julia kelihatan kaget dan hendak mengatakan sesuatu, tapi aku menyeretnya ke lantai dasar. Sam, kenapa kamu ada di sini? Dia bertanya padaku tapi aku tidak menjawab. Kemudian dia mendorongku menjauh, menangis dan berkata, tolong tinggalkan aku sendiri. Tidak bisakah kamu melihat kalau aku sudah cukup menderita? Aku berkata padanya, Julia, kenapa kamu tidak melihat kalau kamu adalah gadis bubble tea-ku? Tidak ada orang lain yang sepertimu. Aku memeluknya erat-erat dan kemudian melakukan apa yang ingin aku lakukan sejak aku mulai berbicara dengannya hari itu di danau. Aku mencondongkan tubuhku dan menciumnya. Jadi, coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Apa dia menampar wajahku dan menyebutku pembohong? Ya, setelah aku menceritakan semuanya padanya. Astaga, cewek ini menamparku. Tapi kemudian dia memelukku dan menangis kegirangan. Aku tidak bisa membayangkan akhir yang lebih bahagia dari ini. Ya, aku tahu aku melakukan hal gila untuk memenangkan hati wanitaku, dan aku tidak menyarankan berpura-pura menjadi gay untuk dekat dengan seseorang. Tapi tahukah kalian apa yang mereka katakan? Jatuh cinta membuatmu melakukan hal-hal bodoh. Dan wah, apakah Julia pemilik hatiku yang sangat bodoh? Kadang dalam hidup, kita mungkin ngelakuin hal-hal yang gak bisa kita banggain. Tapi sejujurnya, kalau aku harus kembali dan melakukan semuanya lagi, aku gak akan ngubah apapun. Tolong dengerin ceritaku dan kasih tahu aku, menurut kalian apa aku udah ngelakuin hal yang benar? Ini perjalanan yang gila. Namaku Delila, dan aku tumbuh sebagai anak yatim piatu. Pas aku umur 5 tahun, orang tuaku ditangkap karena mereka anggota mafia. Aku gak punya saudara, jadi aku dikirim ke panti asuhan. Saat itu aku masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Aku cuma kira orang tuaku sangat sibuk dengan kerjaan mereka dan gak punya waktu untuk mengurusku. Namun, belakangan aku paham, orang tuaku itu adalah orang yang jahat, dan mereka sering memukulku, bahkan membiarkanku kelaparan setiap kali aku nakal. Selama 4 tahun berikutnya, aku diadopsi oleh 3 keluarga yang berbeda. 2 keluarga pertama gak berakhir dengan baik, jadi mereka mengirimku kembali. Tapi keluarga ketiga sangat baik. Sayangnya, keberuntungan gak berpihak pada kami. Terjadi kecelakaan mobil. Aku cukup beruntung bisa selamat, namun orang tua angkatku gak selamat. Aku sangat terpukul dan dikirim kembali ke panti asuhan. Aku gak ngerti, kenapa aku sangat gak beruntung. Rasanya alam semesta sedang menghukumku. Tahun-tahun pun berlalu dan gak ada keluarga lain yang mengadopsiku. Jadi pas aku berusia 18, aku pergi dan memutuskan untuk mulai hidup sendiri. Tapi itu gak mudah. Aku gak punya pendidikan, dan aku gak bisa nemuin kerjaan yang layak. Aku banyak ngelakuin kerjaan serabutan, kayak ngantar pizza, membagikan brosur, dan juga kerja di supermarket bentar. Uangnya gak pernah cukup, dan aku benci mengakuinya, tapi kadang-kadang aku nyuri belanjaan dari tempat kerja. Namun, saat aku ketahuan, tentu saja mereka memecatku.
Ini menyebalkan. Gimana bisa aku bertahan sampai besok dengan $2 di dompetku sekarang? Aku menceritakan kepada rekan kerjaku Casey tentang betapa menyedihkannya hidup tanpa pekerjaan itu. Lalu Casey cuma menyeringai padaku dan berkata dia tahu cara lain agar bisa ngasilin uang. Dia bilang itu hanya sekali dan akan beresiko. Tapi uangnya cukup untuk bertahan selama bertahun-tahun. Aku sangat ingin mendengar lebih banyak. Tapi kalian gak akan percaya apa itu. Tugasnya adalah menculik putri dari keluarga kaya dan kemudian meminta uang tebusan. Casey bilang yang harus kulakukan hanyalah merawat anak itu selama beberapa hari di gudang yang ditinggalkan. Dan ketika orang tuanya membayar uang tebusan, mereka akan mengirim anak itu kembali dan aku bebas pergi dengan semua uangku. Maksudku, kedengarannya mudah, kan? Bukan berarti aku benar-benar menculiknya. Aku cuma merawatnya selama beberapa hari. Lebih seperti pengasuh anak. Jadi, nggak ada yang salah, ya kan? Gadis kecil itu bernama Lisa dan baru berusia 2 tahun. Orang tuanya, Tuan dan Nyonya Taylor, terkenal dan mereka sangat kaya. Rencananya sebenarnya sangat sederhana. Setiap hari Minggu, pengasuhnya membawanya ke taman bermain, dan di sanalah dia akan diculik. Kalian mungkin bertanya-tanya apakah ini berhasil. Ya, aku masih belum di penjara sampai saat ini, jadi begitulah. Aku lagi nunggu di gudang dan mereka mengantarkan Lisa kepadaku. Sekarang, yang harus kami lakukan hanyalah menunggu. Gudang itu cukup kumuh, tapi cukup untuk bertahan hidup. Dan awalnya Lisa selalu menangis dan aku beneran gak tahu gimana bisa hentiinnya. Jadi aku coba untuk muterin Baby Shark di YouTube. Percaya atau enggak, ini berhasil dan dia langsung berhenti nangis. Namun malamnya Casey nelpon dan bilang orang tua Lisa gak mau membayar dan polisi akan ikut terlibat. Ya ampun, jadi sekarang apa? Mereka gak bisa meninggalkanku begitu aja di sini bersama anak ini. Satu-satunya pilihan yang terpikirkan oleh Casey adalah aku dan Lisa harus sembunyi di peternakan kakek nenek Casey selama beberapa tahun. Lalu ketika kasusnya mereda dan semua orang udah ngelupainnya, kita bisa meninggalkan Lisa di kantor polisi. Ini gila. Tapi pilihan apa lagi yang aku punya? Wajah Lisa kini terpampang di setiap surat kabar dan di halaman web. Dan juga belum lagi fakta bahwa aku gak tahu apa-apa tentang membesarkan anak. Ini sebuah bencana. Tapi hey, setidaknya aku bisa pindah ke peternakan. Keesokan paginya sepupu Casey yang mengantar sayuran dari pertanian ke kota menjemput kami dan mengantar kami dengan selamat ke pertanian. Itu sempurna karena kakek dan nenek Casey nggak memiliki TV atau internet, jadi mereka nggak tahu apapun tentang anak yang hilang itu. Casey memberitahu mereka aku seorang ibu tunggal dan nggak punya tempat tinggal lain. Jadi mereka menyambut kami dengan hangat dan sebagai imbalannya aku bisa membantu mereka di pertanian. Beberapa minggu pertama itu sungguh menyiksa. Lisa nakal banget. Tiap kali aku memberinya makan, dia melemparkan makanannya kemana-mana. Dan sekali dia melemparkan semangkuk sup panas ke atas kepalaku. Setelah itu aku berniat untuk membiarkannya kelaparan. Aku gak bisa mengatasinya. Sejujurnya aku membencinya. Aku sangat menyesal terlibat dalam kekacauan ini tiap kali aku melihat wajahnya. Namun suatu malam dia berbaring di tempat tidur dan membuatku terkesan. Dia akhirnya menenangkan dirinya. Aku membangunkannya untuk mengajak makan malam dan badannya sangat panas. Aku mulai panik dan mencari termometer dan suhunya mencapai 39 derajat Celcius. Aku harus menurunkan demamnya. Aku meminta kakek dan nenek Casey membantuku membelikan obat untuknya. Aku benar-benar panik karena dia gemetaran sekarang. Aku baru saja menggendongnya dan memeluknya dan aku menyadari bahwa aku akan melindungi gadis kecil ini apapun yang terjadi. Dia tampak begitu polos dan aku benar-benar merasa hatiku terbuka padanya. Lalu kami tertidur karena aku tiba-tiba terbangun sekitar 1 jam kemudian dan merasa lega melihat suhu tubuhnya kembali normal. Setelah itu aku merasa lebih dekat dengan Lisa. Dan sejujurnya dia cukup manis. Gak lama dari itu aku membuatkan gaun kecilnya dan memasak makanan kesukaannya. Kami sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Kami berdua suka mac and cheese, membenci wortel, dan kecanduan dengan coklat. Gak lama kemudian 1 tahun berlalu dan Lisa udah bisa mulai bicara. Dan dia kemudian mulai bernyanyi dan astaga, dia adalah makhluk yang paling menggemaskan di dunia. Lalu suatu hari dia menoleh ke arahku dan berkata, "Mama, aku hampir menangis dan aku merasa sangat bahagia. Tapi ini gak benar. Aku harus mengembalikan Lisa pada orang tuanya. Dia gak pantas hidup jauh dari mereka, kayak yang kualami dengan orang tuaku." Jadi aku melakukan hal yang gila. Aku melihat orang tua Lisa sedang mencari pembantu paruh waktu. Aku menggunakan nama palsu dan melamar pekerjaan itu. Aku mau lihat apakah aman untuk mengembalikan Lisa tanpa ketahuan. Namun, terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang gak beres. Mereka bahkan gak merindukannya. Maksudku, bayangkan anak kalian diculik. Kalian pasti akan menangis, bukan? Tapi keluarga ini berbeda. Tampaknya yang mereka lakukan hanyalah bekerja. Sangat mudah untuk menyelinap di sekitar rumah mereka. Mereka berangkat kerja jam 9 setiap pagi
dan baru kembali jam 7 malam. Satu-satunya orang yang harus kuwaspadai adalah Nyonya Garcia, pengurus rumah tangga. Suatu hari aku sedang mencari Lisa untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa mainannya, tapi aku gak bisa menemukannya dimanapun. Gak ada satupun ruangan yang tampak kayak punya anak berusia 2 tahun. Apa mereka udah merapikan kamarnya? Langsung kehilangan harapan. Jadi aku memutuskan untuk mencari di ruang bawah tanah dan jackpot. Aku menemukan sekotak penuh mainan, tapi itu bukan satu-satunya hal yang ada di sana. Ada juga foto yang kusut. Aku penasaran dan membuka lipatannya dan melihat seorang gadis kecil di foto. Aku membeku. Gadis kecil itu bukanlah Lisa. Dia berumur sekitar 5 tahun dan terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah... Apakah itu aku? Tapi kenapa orang tua Lisa punya fotoku? Tiba-tiba Nyonya Garcia muncul dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu ada yang mencurigakan denganmu. Aku akan menelpon Tuan Taylor." Dia segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi nomornya. Aku mengambil ponsel darinya, tapi astaga, wanita tua ini kuat. Kami berebut teleponnya, lalu dia melepaskannya. Dia tampak kaget dan menunjuk ke arahku, lalu dengan suara gemetar berkata, Kamu Delila, bukan?" Aku kaget. Gimana bisa dia tahu nama asliku? Ya Tuhan, dia pasti tahu aku menculik Lisa. Aku mungkin akan masuk penjara. Namun kemudian dia terus berbicara dan aku kira aku akan pingsan. Orang tua Lisa, juga orang tua kandungku. Yang itu menjadikan Lisa adikku. Nyonya Garcia mengenaliku karena dia melihat bekas luka di tanganku. Yang menurutnya didapat karena aku terjatuh dari pohon. Dia telah bekerja untuk keluargaku bahkan sebelum aku lahir. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuatku lebih terkejut lagi. "Jangan kembali ke keluarga ini, Delila. Tolong, ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu tetap tinggal, kamu akan berada dalam bahaya seperti Lisa kecil yang malang. Mereka sama sekali gak peduli padanya. Mereka membiarkannya kelaparan lalu dia diculik. Mereka bahkan gak repot-repot mencarinya. Mereka kejam dan gak berperasaan. Yang mereka pedulikan hanyalah menghasilkan uang. Mempunyai anak hanyalah bagian dari kedok bisnis ilegal mereka. Aku sangat berharap Lisa berada di tempat yang lebih aman sekarang. Apapun yang lebih baik dari keluarga ini." Ya Tuhan, ini benar-benar gila. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan orang tuaku. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu Nyonya Garcia benar. Jika Lisa dan aku kembali, hidup kami akan seperti neraka. Sebelum aku meninggalkan ruangan, aku menanyakan satu pertanyaan terakhir pada Nyonya Garcia. Apa orang tuaku mencariku saat mereka keluar dari penjara? Nyonya Garcia menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jujur aja, aku udah tahu jawabannya bahkan sebelum aku nanya. Jadi aku kembali ke peternakan dan terus merawat Lisa. Sekarang aku tahu dia adalah adikku dan aku semakin mencintainya. Dan aku berjanji aku akan memberikan kehidupan yang layak dia dapatkan. Udah 10 tahun sekarang dan kami melakukannya dengan baik. Orang tua kami emang melakukan sedikit pencarian untuk Lisa, tapi hanya sebulan. Lalu mereka menyerah. Nyonya Garcia benar. Mereka nggak peduli pada Lisa atau aku. Ketika udah merasa aman, Lisa dan aku pindah ke Kanada. Aku mulai bekerja di beberapa tempat berbeda dan aku bahkan mengambil beberapa kelas. Ternyata aku punya minat terhadap tanaman dan aku berterima kasih karena udah dikasih kesempatan untuk bekerja di pertanian. Jadi aku membuka toko tanaman kecil dan bisnisnya berjalan dengan baik. Lisa adalah motivasiku dan dialah alasan aku bekerja keras dan terus berjuang untuk hidup kami. Dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Saat Lisa berusia 18 tahun, aku akan menceritakan segalanya padanya. Tapi untuk saat ini, aku akan membiarkan Lisa berpikir bahwa orang tua kami bukanlah orang jahat dan mereka hanya sibuk bekerja di negara lain. Jadi apa yang kalian pikirkan? Apa kalian setuju aku melakukan hal yang benar? Aku pikir aku sudah melakukannya. Hey, aku Aiden. Umurku 17 dan semua orang melihatku seperti magnet cewek. Aku tak bisa apa-apa, aku ini sangat memikat para wanita. Ini sesuatu yang kubanggakan. Maksudku, ayolah, bisa memenangkan cewek manapun yang kusukai. Nah, itu merupakan prestasi ya kan? Aku tak menyalahkan cewek-cewek itu, menurutku aku ini memang memikat. Aku tampan, kaya, dan aku bisa mempesona burung keluar sarangnya. Jika aku bisa mengencani diriku sendiri, akan kulakukan. Ya, aku suka merayu cewek cantik, tapi aku jomblo untuk sementara ini karena pilihan. Itu sederhana, cewek itu terlalu rumit. Mereka awalnya manis dan lugu, tapi kemudian beberapa bulan jalan mereka jadi psikopat posesif, memeriksa ponselku, menuduhku selingkuh dari mereka. Dan ngambek kalau aku jalan dengan teman-teman bukannya nonton film komedi romantis bodoh dengan mereka. Aku percaya kalau hubungan berubah menjadi sepaya ini, maka tak perlu dipertahankan. Tapi, mantan pacarku yang terakhir, Simona, hampir tak mungkin diputuskan.
Saat kukatakan padanya, aku tak lagi ingin bersamanya, dia menggila. 355 panggilan tak terjawab dan 1026 pesan tak berbalas, dan akhirnya dia paham petunjuk itu. Apalagi, dia mulai mengedarkan rumor di sekitar sekolah kalau aku membuatnya hamil, dan mencampakkan dia dan anakku yang belum lahir. Sepanjang sore ku habiskan menjelaskan ke kepala sekolah kalau kebohongan Mona bukan sesuatu yang aku sukai. Mona harus berhenti. Jadi ku telepon sahabatku yang terpercaya, si Gary, untuk menelepon. Oh, aku belum cerita pada kalian tentang Gary. Dia bukan sekedar teman. Dia adalah sobatku. Kapanpun aku butuh dia, dia akan muncul tanpa banyak tanya dan lakukan apa saja yang ku minta. Gary itu cowok pemalu dan agak kikuk, jadi mungkin itulah kenapa dia suka berteman dengan cowok cerdik sepertiku. Di kesempatan ini, ku berikan padanya pakaian polisi dan menyuruhnya pergi ke rumah Mona. Aku sembunyi di balik pagar dan melihat saat Mona membuka pintu untuknya. Mona tak mengenalnya. Malah dia benar-benar ketakutan saat Gary bilang padanya kalau dia terus memfitnahku. Dia harus ikut bersamanya ke kantor polisi. Dia menangis terseduh dan berjanji dia tidak akan pernah bohong lagi. Kemudian suatu hari, Gary datang padaku dan mengatakan dia butuh bantuanku. Tentu kawan, apa saja yang kau butuhkan? Dia bilang dia naksir seorang cewek, tapi dia tak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan informasinya. Oh, cowok ini mulai jatuh hati ya. Gampang, serahkan saja padaku. Hari berikutnya kami pergi ke mall dan dia menunjukkan cewek ini. Ternyata dia cewek imut yang bekerja di toko pakaian. Liburan musim semi baru saja dimulai. Jadi aku punya rencana sempurna untuk membantu sohibku ini mendapatkan ceweknya. Kubilang padanya untuk melamar pekerjaan paruh waktu di sana. Tapi dia langsung menolak, mengatakan kalau dia terlalu gugup untuk itu. Jadi hari berikutnya aku pergi ke toko dan menunjukkan bosnya Civiku dan meminta pekerjaan. Tapi dia bilang di sana tak ada lowongan. Tiba-tiba ada cowok yang kerja di sana mendatangi kami dan mengajukan resign. Bingo, aku dapat pekerjaan itu. Iya, aku harus membayar cowok ini 2 bulan gaji sebagai ganti rugi karena mengundurkan diri. Tapi, ya, semua untuk sohibku dan aku tak punya apa-apa selain uang. Bagaimanapun, langkah pertama beres. Jadi, aku mulai kerja dan semua cewek yang kerja di sana langsung mengerubutiku seperti yang kubilang sebelumnya. Aku ini magnet cewek. Ya, semuanya kecuali cewek yang disukai Gary itu. Dia tampak tak peduli. Tapi aku berhasil mencari tahu namanya, yaitu Helen. Di hari berikutnya, ku habiskan banyak waktu hanya untuk mencoba bicara pada Helen untuk lebih mengenalnya. Tapi dia terus mengacuhkanku. Aku tahu aku perlu meningkatkan permainanku. Jadi saat aku tahu dia sedang lembur, kumanfaatkan kesempatan. Saat aku mengemas barang-barang di gudang, dengan sengaja kujatuhkan kotak di kepala bosku saat dia sedang lewat. Jangan khawatir, itu tak berat. Dia tak terlalu senang soal itu dan menyuruhku lembur berhasil. Bagus. Hanya ada aku dan Helen sendirian di toko. Dia tampak kelelahan, jadi kuberikan padanya air dan berkata, "Apa kamu capek? Pulanglah saja. Aku bisa mengambil alih untukmu." Dia melihat gelas air itu dan menyeringai. "Aku baik-baik saja. Apa kamu tak capek mengejarku dan tak membuahkan hasil? Aku tahu cowok macam apa kamu ini." Lalu dia berdiri, lanjut bekerja, dan benar-benar mengacuhkanku sekali lagi. Aku gagal. Waktunya untuk rencana B. Aku meyakinkan Gary untuk berpura-pura terkenal dan datang ke toko. Ku bilang padanya, aku akan membayar beberapa cewek untuk minta tanda tangannya dan berfoto saat dia masuk. Rencananya, dia akan meminta saran pada Helen. Dia akan sangat tertarik dan jatuh cinta padanya. Rencana yang sempurna, ha? Ya, itu tak berjalan terlalu baik. Dia muncul terlihat seperti badut sirkus. Ku bilang padanya untuk berpakaian cerah. Tapi aku bukan, maksudku, dia harus berdandan seakan dia baru saja mencuri pelangi. Tak ada satupun gadis yang dia bayar untuk mengusiknya muncul. Jadi dia hanya berdiri di sana dengan canggung dan Helen tak terlihat begitu terkesan. Cowok konyol ini. Apa aku harus melakukan semuanya untuknya? Jadi aku membuat rencana C. Kuputuskan untuk menculiknya. Cuma bercanda. Sebenarnya ku ajak dia ke pantai. Kami hanya ada si pagi hari itu, jadi saat kami selesai, ku tunggu dia di luar. Segera saat melihatnya, ku tarik dia ke mobil yang menunggu di sana dan menyuruh supirku untuk pergi. Dia tak terlalu senang dan mengancam akan telepon polisi. Ku bilang padanya untuk bersantai dan menikmati hari karena dia sudah bekerja keras. Pada akhirnya dia berhenti teriak dan bilang padaku sebaiknya ada es krim. Kami bermain air, mencari kerang, kalian tahulah, kegiatan pantai pada umumnya. Suasana hatinya membaik dan bisa kurasakan dia lebih nyaman berada dengan. Lalu kami duduk di pasir dan melihat matahari terbenam. Kulihat Helen melihat jam tangannya, kemudian memandangku. Ini sudah mulai malam, waktunya pulang. Tentu, tapi hey, bagaimana kalau lain kali kita beli jam tangan baru untukmu? Punyamu itu kuno sekali. Dia menggelengkan kepala. Tidak, tak apa. Ayah memberikannya padaku. Dia dulu laki-laki yang hebat, tapi saat umur 9 tahun, dia mulai minum-minum. Suatu kali ayah pulang ke rumah dan memukul ibu. Ayah pergi setelah itu dan tak pernah kudengar kabarnya lagi sejak saat itu. Setelah hening sesaat, aku berkata, "Apa kamu merindukannya?" Dia tampak sedih saat berkata, "Memang. Tapi aku tak tahu apa aku bisa memaafkannya. Setiap kali aku memikirkannya, aku melihat jam tangan ini. Ayahku mengukir sendiri namaku di jam ini. Aku menenangkannya. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Aku paham bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayang. Ibu meninggal saat aku kecil, aku tinggal dengan ayah, tapi ayah hanya memberiku uang, bukan waktunya. Dia tak merawatku seperti yang ibumu lakukan untukmu. Aku melihatnya dan dia balik memberiku tatapan simpati. Tiba-tiba aku merasa hatiku berdebar.
Helen adalah cewek yang manis. Tapi tidak, ku ingatkan diriku sendiri, aku melakukan ini untuk Gary. Jadi kami berdiri dan pulang ke rumah. Ku suruh supirku mengantarnya ke rumahnya dan dengan begitu aku tahu di mana dia tinggal. Untuk ke rumahnya, kita harus melalui gang yang panjang dan gelap. Jadi muncul ideku yang hebat. Aku akan membayar orang untuk berpura-pura menjadi preman. Kemudian Gary bisa muncul dan menyelamatkannya, sang pahlawan dan gadis dalam kesusahan. Cara klasik, tapi hebat. Hari di mana preman palsu akan menyerang pun tiba dan aku sembunyi di balik bak sampah. Kulihat Helen datang dan kemudian dua preman itu muncul. Tunggu dulu, siapa para pria ini? Mereka bukan orang yang kusewa. Tiba-tiba, Gary bergegas hendak menyelamatkan Helen. Oh tidak, dia tak tahu kalau mereka ini preman sungguhan. Kulihat dia dijatuhkan ke tanah. Aku ini terlalu tampan untuk berkelahi, tapi untuk kesempatan kali ini, aku akan membuat pengecualian. Jadi aku melompat keluar dan menendang para bajingan itu. Itulah saat preman bayaranku muncul dan membantu. Wah, benar-benar saat yang tepat. Aku dan Gary mengantar Helen pulang sebelum masak ke dalam. Dia memandangku dengan mata bersyukur dan mengatakan, "Terima kasih banyak." Aku meletakkan tangan di bahu Gary dan senyum terpaksa. "Oh, tak perlu. Aku kebetulan lewat." Kemudian kulihat cowok pemberani ini membantumu. Kemudian dia tersenyum padaku dan masuk ke dalam rumahnya. Tanpa melihat Gary sama sekali. Gary memberi isyarat. "Makasih sob." Ku jawab, "Maafkan aku kawan. Aku gagal lagi." Kemudian di luar dugaan, Gary berkata, "Tak apa. Kupikir toh aku harus menyerah. Aku tak punya keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Tapi bisa kulihat cara dia memandangmu. Aku tahu, aku sudah kalah. Tapi kau naksir padanya. Jangan menyerah. Tak usah khawatir, melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi lebih ke menerima bahwa ada hal-hal yang tak mungkin terjadi. Dan kamu, berilah kesempatan padanya dan cobalah serius kali ini. Dia cewek yang baik." Malam itu, aku memikirkan apa yang dikatakan Gary. Ternyata dia benar, aku memang punya perasaan kepada Helen, dan aku perlu memberitahunya. Keesokan harinya, aku mendatanginya seusai kerja, lalu dengan terbata-bata, mulai mengucapkan hal yang tak jelas. Tapi kemudian kulihat ada seseorang yang berjalan mendatangi kami. Mona, dia melihatku dan berkata, wah, lihat siapa yang punya cewek baru." Kemudian dia menengok ke Helen. "Hei, hati-hati dengan yang satu ini. Dia suka menipu para cewek, lalu mencampakkan mereka. Jangan terlalu mencintainya, atau dia akan menelepon polisi untuk datang ke rumahmu dan putus denganmu, seperti yang dia lakukan padaku." Helen menatapku dengan terkejut. "Apa itu benar?" Kemudian aku terus terdiam, dia pun menangis. "Aku tahu itu. Aku tahu kamu ini brengsek, tapi aku masih jatuh hati padamu." Aku berusaha memeluknya untuk menenangkannya, tapi dia terus mendorongku menjauh. Kemudian tiba-tiba jam tangannya terjatuh, dan ku dengar suara gemeretak. Tak sengaja aku menginjaknya. Ku ambil jam tangan itu dan sudah tak berdetak lagi. Dia menjerit padaku, "Bisa-bisanya kamu tahu betapa berharga jam ini bagiku? Aku tak tahu harus lakukan apa, jadi aku lari kabur. Aku tahu, aku ini brengsek, tapi aku akan memperbaiki ini, mulai dengan jam tangan tersebut." Aku keliling toko loak mencari pembuat jam dan pencarianku menuntunku ke sebuah rumah milik seorang pria yang pemarah. Dia awalnya menolak membantuku, tapi kemudian saat ku keluarkan jam itu, dia menatapnya dan berkata, dia akan membantuku dengan satu syarat. Keesokan harinya, ku berikan jam itu ke Helen dan memintanya agar memaafkan aku. Dengan marah dia mengambilnya dariku. Tapi melihatnya, dia tampak bingung melihat jam itu sudah diperbaiki. "Bagaimana?" dia bertanya padaku. "Aku pergi menemui seseorang dan orang itu juga ingin meminta maaf padamu." Aku memberi isyarat agar dia berbalik. Si pembuat jam keluar dan wajah Helen kaget. Itu adalah ayahnya. Dia membentaknya, "Kenapa ayah kesini?" Aku tahu aku harus meredakan situasi, jadi ku katakan, "Saat aku pergi memperbaiki jam ini, dia menyadarinya dan memohon padaku untuk membantunya bicara padamu. Dia masih sangat mencintaimu." Ayah Helen berkata, "Helen, aku hanya ingin meminta maaf padamu dan ibumu. Selama 7 tahun belakangan ini, aku merasa sangat kesepian. Tolong maafkan aku agar aku tak harus menjalani hidup dalam penderitaan lagi." Jadi setelah percakapan yang panjang, mereka akhirnya bersatu kembali. Helen setuju untuk memaafkan ayahnya, hanya kalau beliau pergi ke rumahnya dan meminta maaf pada ibunya. Dan saat aku dan Helen, ya, dengan malu-malu dia berterima kasih padaku. Setelahnya dan tentu saja dia memaafkanku. Ku katakan padanya kalau aku mencintainya, lalu dia tertawa, memukul lenganku, dan kemudian memberitahuku dia juga mencintai. Jadi sekarang kami resmi pacaran. Aku mungkin saja magnet cewek, tapi sekarang aku lebih ke pria yang setia dengan satu wanita. Jangan khawatir para cewek, karena orang kepercayaanku, si Gary, masih tersedia untuk kencan dan dia sangat... Pernah merasa kalau keluargamu dikutuk? Aku tinggal bersama nenek, ibu dan saudara perempuanku. Aku dikelilingi oleh para wanita, tapi tak satu pun pria. Ini pasti sebuah kutukan, karena rumah tangga kakek nenekku berantakan. Dan rumah tangga orang tuaku juga gagal total. Jadi, ini membuat ibu dan nenekku sangat sensitif di sekitar pria. Mereka mengira semua pria itu berbahaya, dan selalu mengingatkan aku dan adikku untuk tak dekat-dekat cowok. Ngomong-ngomong, aku Gemma, dan adikku adalah Lesi. Dia anak manis yang selalu mematuhi apa yang ibu dan nenekku bilang. Dan kurasa bisa kalian katakan kalau aku ini anak yang pemberontak. Kebanyakan temanku laki-laki, tapi tentu saja keluargaku tak tahu itu. Kapanpun aku bicara soal temanku, aku pura-pura kalau mereka itu perempuan.
Kalau tidak, mungkin ibu akan membunuhku. Meskipun aku dikelilingi oleh banyak teman laki-laki, dalam hal cinta itu cerita yang berbeda. Aku sebenarnya cukup pemalu soal itu. Mungkin ibu dan nenekku telah mempengaruhiku, karena kapanpun ada cowok yang bilang dia suka padaku, aku tak percaya padanya. Tapi pernah sekali saat di SMA, aku hampir percaya ke satu cowok. Dia bilang dia sangat tergila-gila padaku dan bahkan rela mati untukku. Dia sungguhan duduk di depan pintu dari pagi sampai petang, menunggu sampai aku setuju jadi pacarnya. Tapi dia tak lepas dari amarah ibuku. Saat ibu memorgokinya, ibu menyiram seember air padanya. Dan dia langsung lari kabur. Jelas saja, dia tak mau mati untukku kalau begitu. Ada beberapa cowok yang juga mengatakan mereka tak bisa hidup tanpaku. Tapi, aku tetap melihat mereka mondar-mandir dan hidup. Jadi kurasa ibu dan nenekku benar. Laki-laki itu sekelompok pembohong. Tapi, selalu ada pengecualian. Dan pengecualianku ini adalah Brad. Oh, Brad yang menawan. Aku bertemu dengannya di toko kaset. Dan kami berdua mengambil kaset yang sama tepat di saat yang sama. Aku terpesona saat pandangan pertama. Semua peringatan mengenai cowok meninggalkan pandanganku. Aku hampir tak bisa melihat. Mataku berubah menjadi emoji berbentuk hati. Selebihnya adalah sejarah. Kami jatuh cinta dan jadi sepasang kekasih. Dan akhirnya, kukumpulkan keberanian untuk mengajaknya ke rumah. Aku bertaruh tak ada yang bisa menolak cowok ganteng seperti dia, termasuk nenek dan ibuku. Aku tak tahu kalau aku baru saja mengundangnya ke sarang harimau. Segera saat dia masuk ke rumah kami, dia memberi nenekku pelukan dan berkata, "Kamu pasti ibu Gema. Aku bisa lihat dari mana dia mendapatkan wajah cantiknya." Lalu dia menengok ke ibuku dan berkata, "Hai Lesi, kau bahkan lebih cantik daripada di foto." Tapi kemudian tentu saja Lesi muncul. Dan kesadaran muncul di wajah Brad. Dan dia tertawa dan berkata dia tak menyangka aku punya nenek dan ibu yang cantik. Ibu dan nenek berusaha keras menyembunyikan kegembiraannya. Dan Brad cuma mengedip padaku. Astaga, dia licik sekali. Hahaha. Di tengah-tengah makan malam, saat Brad pergi ke kamar mandi, kuperhatikan ibu dan nenek saling senyum. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Apa yang mereka masukkan dalam makanannya? Aku sama sekali tak percaya pada mereka. Dan bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Tapi mereka hanya tersenyum manis dan berkata, "Tidak ada apa-apa sayang." Kucicipi kentang tumbuk Brad dan rasanya sangat asin. Kutanya mereka kenapa melakukan itu. Dan nenek berkata, "Kami hanya ingin lihat apa dia pembohong seperti laki-laki lain." Sayang, mari kita lihat apa dia akan memilih menjadi pria yang sopan atau jujur. Saat Brad kembali, nenekku menanyakan apa dia menyukai masakannya dan dia mengatakan, "Itu enak sekali, terima kasih. Aku suka Anda tak tanggung-tanggung menggunakan garam. Sangat menonjolkan rasa alami dari kentangnya." Itulah cowokku. Bagus, Brad. Tapi nenek dan ibuku tak mau mengakhiri kejahilan mereka. Mereka bertekad untuk mempermalukan Brad. Ibu meminta Brad membantunya mengambil pencuci mulut di kulkas. Dan ibu meletakkan laba-laba plastik palsu di atas kue itu. Ibu jelas ingin menakutinya, tapi dia tak terpancing. Ia hanya menyendok dan menyisihkannya di meja. Lalu setelah makan malam, nenek bertanya apa Brad ingin bergabung dengannya merokok setelah makan. Dan dengan sopan dia menolak. Sudah jelas mereka tak akan dengan begitu mudah menemukan kelemahannya. Saat kami selesai makan, Lesi naik ke kamarnya. Tak lama, nenek dan ibu tiba-tiba mengatakan mereka mendengar seseorang memanggilnya di luar. Jadi mereka keluar untuk memeriksa. Biar kulihat wajah frustasi mereka, karena mereka tak temukan alasan apapun untuk melarang cerita cintaku dengan Brad. Jadi mereka pasti keluar untuk berunding. Kukatakan pada Brad untuk menunggu di dapur sementara aku pergi menguping mereka. Tapi segera saat ku masuki lorong semua lampu padam dan kudengar seseorang menendang rubuh pintu dapur. Aku sangat panik sampai aku menjerit keras tak terkontrol dan tak bisa berhenti gemetaran. Memegangi kepalaku dan berteriak minta tolong dengan panik. Ya Tuhan, aku bahkan bisa mendengar suara pistol sedang diisi. Apa kami akan dirampok? Aku hanya berdiri di sana mematung di tempat. Aku sangat ketakutan. Tapi kemudian aku merasakan ada tangan di pundakku dan hampir melompat kaget. Tapi untungnya itu cuma Brad. Dia menarikku di dekatnya sambil membawa sesuatu seperti tatanan lilin. Kemudian ia hendak meninggalkanku di sana untuk menghadapi siapapun yang menyebabkan ini. Tapi aku sangat ketakutan, sampai aku hanya memeluknya erat dan mulai terisak. Tiba-tiba lampu menyala. Setelah merasa silau sebentar, kulihat ibu dan nenekku berdiri di sana tepat di depanku. Nenekku berteriak, "Siapa kamu?" Aku tak tahu apa yang beliau bicarakan,
Jadi aku mendongak ke arah Brad dan melompat. Itu bukan Brad, itu cowok asing. Aku lari ke arah ibu dan berkata, "Dia perampok, dia membawa senjata." Nenekku hanya tertawa dan berkata, "Tak ada perampok, bodoh. Ini hanyalah sebuah tes untuk pacarmu. Kami ingin melihat seberapa berani dia." Kemudian nenekku bergerak cepat ke arah dapur. Dan di sanalah Brad berada, meringkuk di bawah meja. Sungguhan, apa yang ibu dan nenek harapkan darinya untuk bereaksi di situasi berbahaya semacam ini? Bagaimanapun itu sungguh memalukan saat melihatnya. Tapi tunggu, siapa cowok asing ini? Tiba-tiba dia berbicara dan berkata, sebenarnya aku Chris, pacar Lacey." Ibu dan nenek terlihat sangat kaget. Ibu berteriak ke arah lantai atas, "Lacey, turun ke bawah sini sekarang." Ya, ini canggung. Ternyata Chris dan Lacey sudah pacaran diam-diam selama setahun. Dia bahkan punya tangga dari tali yang dia gunakan untuk naik ke kamarnya tiap akhir pekan. Aku tak percaya ini. Aku melirik Lacey. Selama ini aku kira gadis muda ini lugu. Dan di sanalah dia sedang membaca di kamarnya. Ketika sebenarnya dia hanyalah pura-pura menjadi orang yang sungguh percaya dengan apa yang ibu dan nenek katakan. Dan menyelinap dengan seorang pacar di belakang kami. Sangat bijaksana daripada aku. Meskipun tak bisa disangkal kalau Chris adalah laki-laki yang baik, segera setelah lampunya padam, dia menyembunyikan Lacey di pojokan dan turun untuk memeriksa dan mengurusku tanpa khawatir tentang bahayanya. Kasihan Brad, dia tak lolos tes ini, tapi aku tak bisa menyalahkannya. Dan untuk ibu dan nenekku, mereka sangat terkejut, mereka bahkan tak bisa bicara. Lacey meminta mereka untuk menerima Chris dan memberi mereka izin untuk berpacaran. Tapi ibu dan nenek hanya mengacuhkannya dan pergi ke kamar mereka. Setelahnya, Chris sering datang, tapi ibu dan nenekku mempermalukannya sama seperti mereka telah mempermalukan Brad. Selalu mengetesnya. Suatu malam mereka bahkan mengadakan kuis untuk melihat seberapa pintar dia. Dan mereka bahkan mengirimkan pesan palsu ke ponsel Lacey, pura-pura jadi laki-laki lain untuk melihat seberapa cemburu dia, tapi dia tak terpancing. Dia dan Lacey adalah pasangan yang solid. Kasihan Chris dan Brad. Mereka tak bisa istirahat sejenak. Ibu dan nenek terus-terusan mengatakan Brad adalah pengecut dan Chris itu adalah licik. Dan mereka sangat kasar pada mereka. Aku sadar tak ada pria manapun yang bisa memuaskan mereka. Masa lalu mereka masih menghantui mereka dan prasangka mereka sangat ekstrim. Tapi tak peduli, mereka benci pacar kami. Lacey dan aku tak akan menyerah. Ulang tahun nenek tiba. Aku dan Lacey mengatakan kami punya hadiah besar untuknya. Respon nenek yaitu, "Gadis-gadis, satu-satunya hadiah yang kuinginkan sekarang adalah agar kalian berdua campakkan pacar kalian. Hanya itu satu hal yang akan membuatku senang." Lacey tersenyum dan berkata, "Tentu nek, apapun untuk nenek." Kemudian dia mengeluarkan tes kehamilan dan berkata, "Tapi nek, aku akan punya bayi dengan Chris. Tapi jika ini akan membuat nenek senang, aku akan memutuskannya dan membesarkan bayi ini sendiri. Seperti nenek membesarkan ibu, dan sebagaimana ibu membesarkan Gemma dan aku." Ibu dan nenek terlihat seolah akan pingsan, dan sebelum mereka bisa mengatakan apapun, aku melanjutkan. "Brad dan aku juga akan putus, meskipun aku ingin kalian tahu aku sangat mencintainya. Jika kalian lebih suka aku sendiri sepanjang sisa hidupku, aku akan melakukannya. Karena kalian selalu mengatakan, pria itu racun. Bahkan, aku memutuskan akan menjadi seorang birawati. Aku akan berhenti sekolah dan aku akan berangkat ke biara minggu depan." Saat ini, ibu menitikkan air mata dan meraih tanganku dan mengatakan, "Sayang, jangan memilih jalan yang begitu sepi. Tetaplah bersama kami." Nenekku juga menangis dan memeluk Lacey. "Sayang, jangan bodoh. Bayimu tak bisa tumbuh tanpa ayah. Chris adalah laki-laki yang luar biasa. Jangan dengarkan aku. Dia itu hebat. Aku sangat menyesal." Jadi, begitulah, Lacey dan aku masih tetap bersama Chris dan Brad. Dan kami sangat berbahagia. Ibu dan nenek sudah menerima mereka. Dan aku berani mengatakan, mereka bahkan baik pada Chris dan Brad. Tapi ada satu masalah kecil. Bagaimana Lacey akan menjelaskan fakta bahwa perutnya tak akan membesar? Ting ting. Sepertinya ibu dan nenek bukanlah satu-satunya yang pandai mengetes orang. Itu pasti turun-temurun di keluarga kami. Doakan kami ya. Hey, aku Henry. Dan aku 23 tahun, asal Hamburg. Dan aku punya satu pertanyaan. Kalian pasti pernah dengar soal K-pop kan? Jadi, apa ada penggemar K-pop di sini? Tentu saja aku. Lebih spesifik, aku ini seorang ARMY. Seorang stan BTS.
Oh, dan bagi mereka yang tak tahu, stan itu bahasa gaul kalau kau itu penggemar berat sesuatu. Oh ya, dengan bangga aku bisa katakan aku terobsesi dengan K-pop, dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Tapi tak semua orang paham. Justru ini adalah cerita bagaimana orang memperlakukanku karena jadi fanboy. Dan itu cukup dramatis. Jadi, orang-orang selalu berpikir kalau kami menyukai K-pop karena idola itu berwajah ganteng. Tapi tidak hanya itu. Serius, aku bertaruh mereka yang benci K-pop, bahkan belum pernah mendengarkannya dengan baik. Jadi, kalian para pembenci K-pop, dengarkan aku. Dan aku akan mulai dengan menelusuri kembali ke awal momen yang mengubah hidupku. Saat pertama kali kutemukan K-pop, semua bermula saat teman sekelasku Chrissy menonton video media berjudul Dope selama istirahat kelas. Aku penasaran dan bergabung dengannya. Dan, oh man, aku tak pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Teknik kamera, koreografinya, sungguh menakjubkan. Aku tak bisa lupakan lagu itu dari kepalaku. Dan video itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Video itu tak perlu cewek seksi atau mobil mewah untuk membuatnya menarik. Tapi murni bakat saja. Setelah itu, aku mulai mendengar lebih banyak K-pop dan menjadi stan. Tapi BTS akan jadi cinta sejatiku. Aku mencintai mereka dan aku tak keberatan membagikan apapun mengenai hal itu di Instagramku, yang juga membantuku berteman dengan banyak ARMY yang lain dari seluruh dunia. Kebanyakan cewek, tapi ada banyak cowok juga. Dan mereka sering mengirimiku pesan betapa mereka mengagumiku. Karena bersikap sangat terbuka akan kecintaanku terhadap K-pop, mereka berharap punya keberanian yang sama denganku. Kebanyakan dari mereka ditertawakan karena menyukai artis cowok Korea. Betapa konyolnya itu. Ini tahun 2021. Kita boleh suka siapapun yang kita mau. Dan kita tak seharusnya rahasiakan passion kita. Namun, aku benar-benar paham apa yang mereka rasakan. Aku pernah di posisi itu, dan itu sangat berat. Suatu kali saat di SMA, aku sedang sangat bersemangat menunjukkan pada Chrissy album BTS-ku yang terbaru. Kami menjerit dan memekik saat dengan hati-hati ku balik setiap halamannya seolah itu milikku yang paling berharga. Saat seorang penyuka olahraga lewat dengan kelompoknya dan merebutnya dari tanganku. Lalu dia berkata, majalah HBG apa ini? Bukannya mereka semua lakukan operasi plastik, ya kan? Kemudian anak lainnya mengatakan, kenapa kalian suka pada cowok ini? Kalian ini gaya tahu apa? Kemudian mereka semua berjalan pergi sambil tertawa. Aku sangat marah. Aku ingin menendang mereka jauh dari planet bumi. Bahkan Google tak akan bisa menemukan mereka. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka jauh lebih besar dariku dan akan menghancurkanku sampai lumat jika aku coba-coba. Jadi aku muncul dengan ide yang lebih baik. Aku mulai pergi ke gym. Aku ingin jadi kekar seperti Jungkook. Nanti aku tak akan takut lagi dengan pecundang manapun yang menggangguku dan teman-teman cowokku. Oh, dan ngomong-ngomong, aku ini bukan gay. Ibuku adalah hal lain yang harus dihadapi oleh kami para fanboy. Tak ada yang salah dengan menjadi gay, tapi mengasumsikan aku ini demikian hanya karena aku menyukai K-pop itu konyol. K-pop itu untuk siapa saja dan semua orang. Bagaimanapun setelah SMA, segala sesuatunya jadi lebih baik karena orang-orang di perguruan tinggi tidak usil. Kami semua sudah dewasa, dan kalian tak akan percaya betapa berototnya aku sekarang. Cewek-cewek mulai memperhatikanku, tapi hanya ada satu cewek yang kuperhatikan. Namanya adalah Kayla, dan dia sangat imut. Namun, ada satu masalah kecil sekali. Dan yang kumaksud kecil sekali ini, maksudku besar sekali. Dia tak suka K-pop. Pernah saat kami sedang belajar, dia duduk di dekatku dan bertanya dengan tersenyum, apa yang sedang kau dengarkan? Kemudian dia mengambil salah satu earphone-ku. Apa ini? Sejenis nyanyian mantra. Kemudian dia kembali membaca dengan pandangan jijik di wajahnya. Apa? Itu biasku. Rap Monster menyemburkan api. Aku tak tahu apa dia tak punya selera. Tapi kali ini kubiarkan saja. Karena aku tak ingin mempermasalahkannya di perpustakaan. Setelah semuanya makin buruk dan kebenciannya pada K-pop jadi makin jelas. Tiap kali kubicarakan soal itu, dia memutar matanya dan mengubah topik pembicaraan. Dan saat video musik keluar dan aku tak sabar menunjukkan padanya, dia terus saja melihat-lihat ponselnya dan mengabaikannya. Selain dari itu, dia selalu bersikap manis dan oleh karena itu kami terus berkencan. Tapi kami tak seharusnya demikian. Suatu kali, kami pergi jalan ke mall, dan itu merupakan hari yang cukup spesial bagiku, karena itu merupakan hari jadi debut BTS. Aku sangat bersemangat, dan bahkan mengenakan tas lempang BTS-ku dengan gantungan kunci koya untuk melengkapi penampilan. Kukira aku tampak keren, tapi Kayla tertawa terbahak-bahak saat melihatku dan mengatakan, ya Tuhan, kau meminjam tas adikmu atau bagaimana? Ku coba jelaskan padanya dan mengatakan, tidak, ini milikku, dan ini kesayanganku si Koya. Tapi dia langsung memotongku dan memutar matanya. Sembari dia katakan, kami akan terlambat nonton. Dia agak mematikan suasana hatiku. Tapi itu adalah hari BTS, jadi aku tak akan membiarkan apapun merusaknya. Kami sedang mengantri membeli popcorn. Saat ku rasakan seseorang menepuk bahuku, aku tak bisa tidak memperhatikan Koya milikmu. Apa mungkin kamu seorang ARMY? Aku menyelesaikan kalimatnya dengan jeritan. Kami berdua sangat bersemangat. Pada dasarnya kami berdua membicarakan omong kosong, yang kemungkinan hanya ARMY yang bisa memahami. Ternyata J-Hope adalah biasnya, dan namanya adalah Cry. Kemudian dia bahkan memberiku beberapa kartu foto yang baru saja dicetak. Aku sangat terhanyut dalam percakapan dengannya. Sampai aku lupa Kayla ada di sana. Sampai Cry berkata padanya, oh hai, siapa biasmu? Mungkin aku punya beberapa kartu untukmu juga. Kayla nampak tersinggung dan berkata, kalian ini parah. Dasar seorang pecundang. Aku sudah muak dengan urusan K-pop ini. Kemudian dia berlalu pergi. Kami tertegun. Tapi ya sudahlah. Jika dia tak bisa menghargai hobiku dan mencintaiku apa adanya, ya sudah. Selamat tinggal Kayla. Setelahnya,
Craig dan aku pergi ke kafe untuk membicarakan apapun soal BTS. Dan sampai hari itu, kami masih berteman baik. Dan aku beruntung dia menyelamatkanku dari mengecani cewek mengerikan itu lebih lama lagi. Setelah hubungan itu, aku memberi jeda pada kehidupan cintaku. Karena aku sibuk dengan video musik streaming, memberikan suara untuk BTS di acara penghargaan, dan mengikuti semua konten mereka. Selain belajar, aku sangat bahagia menjalani kehidupan kecilku sebagai fanboy. Tapi kemudian suatu hari, semuanya berubah. Aku sedang berada di bus menuju kelas, karena aku merasa kurang sehat untuk mengemudi, setelah tak tidur menonton streaming siaran langsung BTS. Aku pasti tertidur, karena hal berikutnya aku terbangun. Dan aku sedang bersandar di bahu seorang cewek. Dengan cepat aku minta maaf padanya, dan dia hanya terkekeh. Kemudian kulihat dengan jelas. Dan ya ampun, tak pernah kutemui cewek secantik ini dalam hidupku. Dia itu bagai perpaduan semua anggota Blackpink. Untungnya, aku cukup pintar untuk menanyakan nomornya, dan menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai balasan karena hampir ngiler di bahunya. Setelah kelas, kami bertemu di Starbucks, dan langsung dekat. Namanya Clara, dan dia sangat pintar dan cantik. Aku harus jadikan dia milikku, jadi kuputuskan untuk mengubah taktik sedikit. Aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahunya kalau aku ini fanboy. Sebaliknya, aku fokus mencari tahu tentangnya terlebih dahulu, dan memperjelas kalau aku menyukainya. Kemudian, saat yang tepat pun datang. Aku berbagi padanya tentang passionku pada K-pop. Tak lama kami jadi cukup serius dan melakukan apapun bersama. Dan akhirnya kurasakan momen itu tiba. Aku sedang mengantarnya pulang dan memutar daftar lagu K-popku. Yang membuatku terkejut, dia tampak tertarik dan menanyakan apa itu. Kukatakan padanya aku sangat menyukainya. Lalu dengan gugup aku bertanya padanya, apa kamu tak keberatan dengan ini? Karena biasanya saat ku beritahu orang lain, mereka menertawakanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, oke, sekarang giliranku. Kemudian dia memasang death metal yang hampir membuat bulu kuduku berdiri. Dia tertawa dan berkata, aku tahu apa yang kau rasakan. Death metal juga bukan selera semua orang. Tapi hey, kita boleh menyukai apapun yang kita inginkan, ya kan? Aku menghargai kalau kau suka K-pop. Ya ampun, mungkinkah Clara bisa lebih sempurna lagi? Aku tak sabar menunjukkan padanya kamarku juga. Tapi tak disangka, di malam aku mengundangnya ke rumah. Wajahnya berubah saat dia melihat poster dan merchandise-ku. Kutunjukkan padanya koleksiku, bonekaku, foto-fotoku, tapi dia tersenyum dan menatapku. Kemudian dia meraih tanganku dan berkata, Henry, ini sangat keren, tapi tidakkah kau berpikir ini agak berlebihan? Aku tahu kau sangat menyukainya, tapi mungkin kau sebaiknya mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang berguna untuk masa depanmu juga. Kemudian dia memberitahuku dia ingin pulang. Tak bisa kupungkiri aku merasa terluka, tapi aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Dan dia hanya butuh sedikit waktu untuk benar-benar memahami kalau ini lebih dari sekedar hobi bagiku. Jadi aku bertekad untuk membuatnya menyukai K-pop. Aku mulai mengirimnya lagu dan merekomendasikan beberapa acara Korea untuk ditonton. Pernah aku bahkan berpura-pura mengajaknya piknik, tapi membawanya ke festival ARMY. Clara ikut saja dengan semuanya, tapi dia masih belum terlalu tertarik. Kemudian datanglah berita terbaik. Kutemukan kalau BTS akan konser di London. Aku sangat putus asa untuk pergi, dan cerita ke Clara tentang terbang ke sana untuk konser itu. Tapi dia berkata, Henry, bukankah itu hari yang sama dengan kontes marketing kita? Akan ada para perekrut dan sebagainya di sana. Kau tak bisa melewatkannya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku tak peduli dan menjawabnya dengan candaan. Tapi aku sudah menunggu untuk bertemu mereka seumur hidupku. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Siapa yang butuh pekerjaan kalau kau punya BTS? Aku akan ke London, sayang. Tapi Clara tidak tertawa. Nyatanya dia sangat marah dan mulai memakiku. Mengatakan kalau aku sangat kekanak-kanakan. Dan bahwa kalau aku tak segera tumbuh dewasa, dia tak bisa bersamaku lagi. Dia bahkan menangis. Mengatakan dia butuh pria yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depannya sambil bergegas pergi. Setelahnya dia mendiamkan aku. Aku terjebak dalam sebuah dilema. Melihat BTS secara langsung adalah impianku. Tapi kenapa ini terasa begitu salah? Kuputuskan untuk menunggu beberapa hari untuk memikirkan semuanya. Dan pada akhirnya aku sadar akan ada konser-konser yang lain. Ya kan? Aku tak bisa melewatkan kontes itu. Maksudku, bagaimana lagi aku akan mendukung BTS tanpa uang? Aku memang butuh pekerjaan. Jadi, meskipun itu mematahkan hatiku sebagai fanboy, kukatakan pada Clara aku akan melewatkan konser itu kali ini dan pergi ke kontes. Clara langsung menyeringai dan berkata, sungguh, aku sangat bangga padamu Henry. Lalu dia memberiku ciuman mesra. Dan aku ingatkan diriku sendiri ini semua sepadan. Dan paling tidak aku masih punya pacarku. Tapi tiba-tiba Clara mulai bicara lagi. Henry, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya Profesor Geller sudah memberitahuku kontes itu ditunda sementara. Jadi ini hanyalah sebuah tes. Kemudian dia mengatakan dia hanya ingin lihat apa aku bisa menentukan prioritasku. Dia menyukai betapa antusiasnya aku terhadap K-pop. Tapi semuanya butuh keseimbangan. Dan dia ingin memastikan aku akan menganggap serius sisi lain dalam hidupku sama seriusnya seperti pada K-pop. Kemudian dia memberiku ponselnya dan berkata, lihat. Itu adalah tiket BTS. Dia membelinya untukku. Aku sangat senang. Aku menitikan air mata dan tak bisa berhenti memeluknya. Kukira itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi ternyata konser BTS itulah. Terutama bersama Clara di sampingku. Sekarang ini kami masih bersama. Dan coba tebak. Dia sekarang bias pada Jin.
Serius, dia itu cewek sempurna bagiku dan aku tak sabar menghabiskan hidupku bersamanya. Jika di tahun 2031, kalian melihat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang yang menjerit di konser BTS, kemungkinannya itu adalah aku dan Clara serta anak kami di masa depan. Jangan malu, datanglah dan menyapa. Nina, kenapa kamu hanya sepupuku dan bukan ibuku? Claudia mencuri pandang padaku dengan mata curiga. Aku tahu dari mana asal ini, karena topik pekan itu di TK adalah keluarga. Kata-kata Claudia yang polos membuatku resah dengan rasa bersalah. Apa aku ini orang yang jahat? Aku terus bertanya-tanya pada diriku setiap hari selama 4 tahun. Ya, gadis kecil di sampingku ini bukanlah putriku. Kuculik dia dari ayah kandungnya, dan kubesarkan dia sendiri sejak itu. Semua berawal dengan Paman Oliver, yang mana seorang pebisnis sukses dan orang yang sangat penyayang. Aku hanya berhutang budi padanya dan nenekku, karena mereka yang membesarkan aku setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih kecil. Pamanku sudah menjalankan peran dengan baik dalam mengisi kekosongan figur ayah dalam hidupku. Tapi beliau juga ingin anak biologisnya sendiri, yang mana jadi masalah rumit bagi pria aseksual sepertinya. Suatu malam, aku baru saja datang dari jalan-jalan dengan teman-temanku saat kulihat beliau duduk di meja dapur, tangannya terapit kedua tangan. Aku bertanya, "Paman, ada apa?" Paman mendongak menatapku dengan mata merah yang bengkak, menghela nafas, lalu berkata, "Nina, sebenarnya ini hal sepele. Hanya saja ulang tahunku bulan depan, dan aku tak punya satu hal yang paling kuinginkan di dunia ini." Aku menariknya ke dalam pelukan dan menenangkannya. Aku tahu beliau masih merindukan kehadiran seorang anak dan aku ingin membantunya. Jadi, bersama-sama, kami mencari tahu prosedur ibu pengganti. Pamanku sangat bersemangat, dan beliau lengkapi semua berkas untuk membeli sel telur donor. Sekarang yang paman butuhkan adalah seorang ibu pengganti. Jadi beliau pergi ke agensi ibu pengganti setempat dan mereka menunjukkan padanya 5 profil ibu pengganti yang potensial. Aku bersumpah, paman pasti sudah membaca ulang masing-masing sebanyak 100 kali. Tapi, pada akhirnya beliau memilih satu, seorang wanita bernama Katie. Di atas kertas, Katie kedengarannya sempurna. Dia berusia 31 tahun dan telah mempunyai anak laki-laki sehat bernama Robbie. Kontrak sudah dibuat. Semua perawatan medis Katie akan dibayar, dan dia juga menerima sejumlah uang yang cukup besar. Kemudian, saat bayinya berusia seminggu, pamanku akan membesarkannya sendiri. Ini semua terdengar sempurna. Ya, akan tetapi semuanya berubah jadi sangat kacau. Setelah Katie hamil, Paman Oliver ingin berada di dekatnya supaya dia bisa menjalin ikatan dengan bayinya. Suatu kali aku jalan masuk ke ruang tamu mendengar musik klasik dimainkan, dan pamanku menempelkan kepalanya ke perut Katie untuk mencari tahu apakah bayinya bisa mendengar musik itu. Segera siap pulang ke rumah mendapati Katie di sana jadi hal biasa bagiku. Awalnya aku tak keberatan karena dia selalu bersikap baik padaku, dan kami bahkan ngobrol ringan dari waktu ke waktu. Tapi kemudian suatu pagi saat aku menuruni tangga hendak pergi kerja, kulihat dia berdiri di halaman membantu nenekku menyiram bunga. Aku hendak menghampiri untuk menyapa mereka saat ku dengar dia berkata, "Oliver adalah pria yang sangat baik, tapi dia sangat sibuk. Aku khawatir dia akan kewalahan antara bayi yang baru lahir dan pekerjaan." Kemudian nenek berkata, "Jangan khawatir sayang, karena dia aku dan Nina yang akan membantu." Tapi Nina sangat muda, dan dia punya kehidupannya sendiri. Dia selalu keluar berpesta atau bersama cowok. Dan Anda tidak bisa diharapkan untuk merawat seorang bayi. Tidak untuk seusia Anda. Aku cuma tak mau ada orang asing yang merawat bayiku. Tidak saat aku bisa membantu. Apa? Perilakunya yang manis bagai gula hanyalah akting, bukan begitu? Beraninya dia berusaha memanipulasi nenekku tersayang. Beberapa hari kemudian, aku turun ke bawah untuk makan malam dan melihat Katie duduk di sana. Dia tersenyum padaku dan bertanya bagaimana hariku. Aku tak tertipu dengan sikap baiknya yang berlebihan, tapi aku tetap menerimanya. Pada suatu ketika dia tiba-tiba mengambil ponselnya. Kemudian senyumnya berubah menjadi muram. "Oh, tidak. Robbie terkena demam. Sebaiknya aku ke sana." Dia segera menarik mundur kursinya dan berdiri. Kalian tahu soal ini? Hanya cinta ibu yang bisa membuat si kecil merasa lebih baik. Kemudian dia pergi. Kata-kata Katie yang beracun pastinya telah merasuki nenek. Karena nenek terlihat cemas akan Robbie dan memberi senyuman lembut seiring pandangannya mengikuti langkah Katie. Dan itu baru permulaan. Permainan Katie terus berlanjut karena beberapa hari kemudian dia muncul di depan pintu dengan isak tangis. Kemudian dia bercerita tentang sewa tempat ulang tahun Robbie yang dibatalkan dan mereka menolak memberikan uang ganti rugi. Sesuai harapan, pamanku memberitahunya dia bisa mengadakan pesta di tempat kami dan bahwa paman akan menanggung biayanya. Di hari pesta itu, kulihat Katie memberikan pada paman semua nota pembayaran untuk istana balon, sulap, catering, dan lain-lain. Dengan lembut dia menepuk perutnya dan menyeringai.
Kau akan jadi ayah yang hebat. Kau tahu, kita selalu bisa punya anak lagi setelah ini. Gratis tentu saja. Kemudian setelahnya, kulihat dia membisikkan sesuatu ke Robi. Kemudian menit berikutnya, Robi lari ke pamanku, memeluk kakinya dan berkata, "Terima kasih untuk pestanya, ayah." Kemudian Katie bergegas mendatanginya, mengacak-ngacak rambutnya dan berkata, "Oh sayang, dia bukan ayahmu. Tapi pasti akan menyenangkan bukan jika semua tinggal di sini dengan bayi ini?" Cukup sudah. Jadi malam itu aku menemui paman dan nenekku membahas soal itu. Aku punya perasaan tak enak soal Katie. Kurasa dia berusaha melanggar kontrak. Pamanku menghela nafas, kemudian berkata, "Aku tahu." Kemudian nenek menambahkan, "Tapi Katie benar. Oliver tidak bisa menjalani ini sendirian. Kau terlalu muda, dan aku terlalu tua. Jadi masuk akal jika Katie tinggal dan membantu. Lebih baik daripada menyuruh orang asing di sini, ya kan? Aku bisa membantu." Aku meninggikan suaraku. "Lebih baik aku daripada dia. Aku tak percaya padanya." Nenek menggelengkan kepalanya. "Tapi dia ibunya. Dia yang mengandung bayi itu. Ikatan mereka tidak bisa dipungkiri. Aku tahu rasanya kehilangan orang yang aku cintai. Katie akan membuat bayi itu sedih. Aku yakin itu. Dia akan mementingkan dirinya sendiri." Wajahku memerah saat aku meninggikan suara. Pamanku tetap diam. Kemudian ia hanya menghela nafas dan berjalan keluar. Aku berlari mengejar dan menariknya. Paman membuat pilihan sejak awal. Kenapa mengubahnya sekarang?" Dia menjawab dengan pandangan terpaku ke lantai. "Nenekmu ada benarnya." "Apa?" Suaraku memekik. "Berhentilah membiarkan Katie si penyihir itu memanipulasimu." Paman menggelengkan kepalanya lalu berjalan pergi. "Ya Tuhanku, mereka dikontrol seperti boneka. Ini harus dihentikan." Jadi kuputuskan menemui Katie soal ini. Kesempatanku datang esok harinya. Dia membantu masak makan malam, jadi aku berkata padanya, "Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin kehidupan yang mudah tanpa khawatir soal uang. Itulah kenapa kau memanipulasi mereka. Tapi kau tak bisa membohongiku." Dia berhenti mencacah wortel, lalu memandangku. "Apa benar begitu?" "Masalahnya, Nina, aku selalu dapatkan apa yang aku mau." Dia menyeringai jahat, lalu menghujamkan pisau ke wortel itu dengan ganas sampai aku tersentak. Sudah dipastikan, Katie memang gila. Tapi aku tak punya bukti apapun. Jadi pada dasarnya sama sekali tidak ada yang bisa kulakukan soal itu. Seperti yang sudah ditebak, kegilaan itu terus berlanjut saat keesokan harinya. Aku ke kamar nenek dan melihatnya tampak bingung saat mencari-cari di laci samping tempat tidurnya. "Ah, lagi. Tidak bisa temukan pilku. Dan pil itu terus muncul di tempat-tempat aneh." Nenek terlihat sangat cemas bahwa ia kehilangan akal sehatnya. Kemudian saat kami semua makan malam, Katie menuju kulkas dan kejutan. Coba tebak apa yang dia temukan di sana. Ya, pil milik nenek. Jelas Katie sudah meletakkannya di sana. Kemudian dia berjalan menuju nenek, mengusap bahunya, dan dengan cemas berkata, "Seharusnya saya lebih memperhatikan Anda. Sebaiknya kita memeriksakan Anda ke dokter segera. Umur bisa begitu kejam terhadap pikiran, dan Anda tak mau jadi pelupa berada di dekat bayi." Setelah itu, nenek seperti betul-betul teryakinkan kalau ia terlalu tua untuk merawat seorang bayi. Bahkan setelah dokter mengatakan dia baik-baik saja. Terlebih lagi, nenek bersikeras kalau Katie harus pindah ke rumah untuk membantu. Dasar ular si Katie. Sebulan kemudian bayi itu lahir. Seorang anak perempuan. Pamanku menamainya Claudia, seperti ibuku. Kami semua menangis haru dan menyambutnya ke dalam keluarga kami. Harapan Katie tercapai, dan baik dia maupun Robbie pindah ke rumah kami. Suatu pagi aku turun ke bawah melihat Katie menggendong bayi itu. Di depannya adalah kontrak yang sudah dirobek. Ku bilang padanya untuk pergi. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Kau memang gadis pintar, Nina, tapi kau bukan tandinganku. Aku tak akan kemana-mana. Ini adalah rumahku sekarang, jadi biasakanlah." Aku tahu tak ada gunanya memberitahu paman dan nenek soal ini. Aku tak bisa biarkan wanita ini menghancurkan keluargaku. Dia itu berbahaya. Dia bisa saja menyakiti siapapun pada akhirnya. Dia tak akan berhenti sampai dia dapatkan apa yang dia mau. Aku tak mungkin membiarkannya. Jadi, saat Katie sedang di kamar mandi, aku mengangkat Claudia. Dan sebelum dapat kucegah diriku sendiri, aku kabur dari rumah dan keluar dari kehidupan mereka. Aku pindah ke kota baru dan mendapatkan pekerjaan baru. Sebenarnya hanya untuk sementara, tapi kurasa aku terlalu egois dan takut untuk kembali. Aku selalu jujur pada Claudia tentang satu hal, bahwa aku adalah sepupunya, bukan ibunya. Jadi, saat Claudia mengucapkan kata-kata itu, "Nina, kenapa kau hanya sepupuku dan bukan ibuku?" Aku merasa sangat bersalah. Dia kehilangan hubungan dengan ayahnya karena aku. Ya, aku ingin keluargaku keluar dari jebakan Katie.
Tapi apa yang kulakukan tak adil untuk pamanku. Sekarang aku tahu itu. Aku tak berhak mengambil putrinya jauh darinya selama 4 tahun. Aku merasa tak enak. Membayangkan penderitaan yang sudah pasti aku timbulkan kepadanya juga nenek. Rasa bersalah itu menggerogotiku dan aku tahu aku tak bisa menanggungnya lagi. Jadi aku menelpon seorang teman keluarga lamaku dan memintanya mendatangi pamanku. Kemudian di hari itu temanku kembali padaku dengan sebuah pesan dari paman. Kathy sudah pergi dan dia tidak akan kembali lagi. Kau benar tentangnya. Tentu saja, dia hanya mengincar uangku. Setelah kau pergi, dia tampaknya tak peduli soal Claudia sama sekali. Dan dia mengancam akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu kecuali aku membayarnya. Tolong, kembali saja padaku dan nenek. Kami memang tak senang dengan apa yang kau perbuat, tapi kami tahu kau punya niat yang baik. Kami menyayangimu dan cuma ingin gadis-gadis kami kembali. Air mata mengalir membasahi wajahku. Mereka telah berbesar hati memaafkanku. Kabur bukanlah jawaban. Meski kulakukan itu dengan niatan yang baik, sudah waktunya berhenti berlari. Sudah waktunya untuk pulang. Jadi, kuamati gadis kecil yang sangat mengingatkanku akan pamanku ini. Claudia, aku meraih tangannya. Apa kau siap untuk pulang ke ayah?